Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir di pertemuan. Sebenarnya ini kita pertemuan apa nih? Bimbingan skripsi ya gitu ya. Baik ada yang secara offline, ada yang secara online gitu ya. Nah, ini kenapa saya kumpulkan semua gitu, tapi belum semua yang masuk ini ya. Agar kalian itu nanti istilahnya, ini kita terakhir itu Oktober ya. Presentasi itu paling telat itu Oktober, nggak tahu itu November apakah masih dibuka. Yang pastinya kalau kalian ingin wisuda di bulan Desember ini, kalian harus sudah bisa daftar di bulan Oktober. Nih, jadi jadi mohon maaf ya kalau mungkin ada beberapa tadi yang saya main masuk aja ke grup, ada yang nggak masuk soalnya karena rata-rata kalian pada japri. Jadi grup itu emang sepi banget ya, WhatsApp grup itu ya. Jadi lebih ke japri, oke lah nggak masalah saya bilang gitu. Nah cuman pas saya lihat di sistem Siakat ini masih banyak banget. Ini saya ada 20 ya. 20 apa sih mahasiswa bimbingan saya, dan yang baru yang baru selesai sidang itu hanya 4 apa 5. Berarti masih banyak sekali, dan ada beberapa yang belum pernah sama sekali apa sih namanya? Bimbingan ke saya. Gitu kan. Saya pas buka, ya Allah, gitu kan. Kecuali ada beberapa yang sudah bimbingan ya, meskipun tersendat gitu. Makanya yang saya udah save nomor kalian itu, saya selalu chatting gimana kabarnya, gimana kabar skripsinya, seperti itu terus ya, selalu saya ingin terus ya. Jadi mohon maaf kalau selalu dapat japrian dari saya gitu ya. Nah, ini mungkin ada yang belum. Oh, ini kalau Upit, Saida, Rizky, Ramdhani, nah Muhammad Rangga ini kayaknya belum pernah ya. Kayaknya Muhammad Rangga ini belum pernah. Iya, senyum-senyum ya. Males Bu, males dia males. Terakhir bulan kemarin Bu, saya ngubungin Ibu bulan kemarin terakhir. Bohong. Iya, pokoknya yang sering saya ini nih kan, apalagi nih kalau Upit nih harus saya ini dulu. Upit gimana? Saida gimana? Rizky gimana gitu ya. Ridho nih. Nah, Ilham nih baru kemarin nih chatting saya nih ya gitu ya. Nah, saya lihat di sini ini ada namanya Henny, ada namanya Dita, ini belum pernah sama sekali. Saya jadi bingung, akhirnya saya chatting aja satu-satu. Ini kan nggak tahu, sampai tadi saya salah chatting Lena itu karena dia nge-save nomor emaknya gitu ya. Maaf Bu, ini nomor ibu saya gitu kan. Saya ambil save aja, saya masukin ke grup seperti itu. Ini ada, saya pengen ya ini beberapa mahasiswa yang ini harus sidang semua gitu ya. Gimana caranya kalian harus sudah sidang semua. Hari ini udah ada yang sidang. Alhamdulillah ya, kalau nggak salah Catur sama Fatah ya. Mungkin ada yang kenal sama temennya ya. Itu tiap hari itu saya ini terus. Ayo semangat gitu. Sampai pun tadi pas ujian, nggak tahu tuh kabarnya ya. Itu tadi waktu sidang sempet chatting seperti itu. Nah ini untuk ke-9 ini ya. Kira-kira yang saya bilang tadi yang belum pernah itu, saya belum pernah melihat sama sekali mana sih skripsinya itu yang bentuknya seperti apa, saya nggak tahu gitu ya. Yang saya tahu itu yang sering itu hanya Rizky, Saida ini baru-baru juga ya, karena nggak saya japri nggak bakalan mau juga ini ya bimbingan gitu ya, Upit dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini ini tadi ada yang baru nih, Fahrur, ada nggak sini Fahrur? Belum ya? Kalau belum nggak saya buat ini dulu ya, nggak saya revisi dulu ya, kalau orangnya belum ada ya. Terus yang udah ada siapa ini? Tadi ada Pix. Ini punya siapa ini? Upit ya? Nah. Ya Bu. Iya Upit, kalau mau bimbingan kan saya kan bingung nih Pit. Siapa saja. Nah jadi untuk bimbingan mohon disertakan semua dari judul bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan. Kalau separuh-separuh begini kadang saya bingung, ini judulnya apa sih dia ambil gitu kan ya. Sesuai nggak sih dengan bab 1?
Ya di bab 3 ini gitu ya. Jadi Iya, Ibu, siap. ini jadi saya harus flashback lagi ke atas lagi, manjat lagi saya yang kamu kirim yang awal-awal gitu kan. Nah, jadi usahakan ini nanti kamu kalau mau bimbingan semuanya sana Bu, saya baru sampai bab 2 berarti judul bab 1 bab 2 gitu ya. Nah, di sini sebelum kita ini juga buka juga, bentar ini tadi kalau nggak salah mana ya? Kita lihat dulu, kok nggak ada ya? Bentar, fix ini. Oh, udah dibuka ya ini ya. Nih, ini kita lihat panduan yang makanya saya bilang tolong di-share teman-teman yang belum ada panduan gitu kan ya, tolong di-share. Kalau nggak salah nih ada yang terbarunya, tapi saya nyari-nyari itu belum nemu ya ininya. Maksudnya itu ada di file saya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita lihat kalau nggak salah tadi di halaman 48 ya. Nah, nggak mau sih. 48 enter. Oke. Tuh, ada yang mau bergabung lagi ya. Bentar ya yang bergabung. Mana nih? Oh, Lena. Oke ya, sudah ya. Sip. Sudah ada yang bergabung. Ini kita lihat di sini kan kalian itu ada yang rata-rata tapi tinjauan sistem ya. Ada nggak yang non tinjauan? Kayaknya kalau yang pernah bimbingan sama saya kayaknya tinjauan sistem semua ya. Bener nggak? Ada nggak Ya, Bu. kira-kira? Saya makin tema non tinjauan, Bu, jadinya. Kenapa? Saya jadinya pakai non tinjauan sistem. Oh, jadi pakainya non kamu ya? Oke. Berarti kamu harus samakan dengan di panduan nanti ya? Iya, udah Bu, Udah disamakan. Nah, di sini kan sebenarnya ini versi 2015 ya. Kalau nggak salah ada versi terbarunya juga, tapi tidak jauh beda ya. Karena untuk 2021 ini belum ada updatean lagi. Apa sih nanti panduan? Bentar dulu. Ini tinjauan ya. Ini tinjauan terhadap sistem. Kalau tinjauan terhadap sistem di sini kita harus kita harus sisipkan sejarah organisasi tempat penelitian dilakukan. Bedanya itu. Kalau non tinjauan dia tidak ada ya, karena kan kita tidak meneliti di tempat penelitian tersebut ya. Seperti itu. Ini ya non tinjauan. Oh, ini non tinjauan. Jadi bedanya biasanya itu dia di bab 3. Bab 3 kita analisis kebutuhan dan ada teknis analisis ininya. Bab 4 dia langsung hasil. Nah, kalau di bab 3 ini, kalau yang non ini dia biasanya perancangan sistem atau perancangan penelitiannya ada di bab 3. Sedangkan kalau di temanya di tinjauan terhadap sistem, biasanya dia bab 4 itu perancangan sistemnya. Begini, jadi ikutinlah panduan yang ada. Oke ya? Nah, seperti itu. Nanti kamu jabarkan nanti di sini. Itu yang menggunakan UML itu loh. Nah, kamu ini kan dulu pemecahan masalahnya seperti apa. Kamu baru bikin perancangan sistemnya. Kamu identifikasi di sudut pandangnya. Nah, ini yang kita masuk ini tadi UML ini tadi ada use case. Makanya saya selalu use case itu ada skenario use case ya. Jadi kalau orang awam itu dia tidak bisa baca gambaran use case, dia bisa baca deskripsi atau skenario use case itu tersebut. Setelah itu ada namanya rancangan database gitu ya. Ini yang kalau yang untuk ini ya tinjauan sistem. Rancangan database itu mungkin udah sering ya pernah ngelihat punya teman-teman yang lalu itu dia berupa tabel-tabel, ada field-nya, ada tipe datanya, seperti itu ya. Nah, kalau rancangan user interface berarti aplikasi yang ingin kita buat nanti seperti apa. Nah, di sini baru algoritma program kalau kita menggunakan mungkin metode apa gitu. Di sinilah untuk algoritma program tersebut. Seperti itu. Nah, ini mungkin untuk ininya ya. Nah, saya rasa untuk panduan penyusunan ini kalian sudah sering lihat dan contoh temennya juga. Nah, jangan sampai kalian nih temanya tinjauan sistem,
tapi kalian melihat punya teman yang non tinjauan. Nah, jangan sampai begitu ya. Kadang ada, Bu, ini kok dia seperti ini sih, Bu, gitu kan. Makanya saya lihat, kalaupun kita punya tempat penelitian yang jelas atau dia berupa mungkin perusahaan atau apa, berarti kita itu berada pada tinjauan sistem. Jadi harus kita ada organisasi tersebut gitu. Sedikit aja lah, nggak usah ini. Mungkin sejarahnya visi misi itu aja. Jadi jangan berlembar-lembar sampai 10 lembar, jangan. Paling banyak tuh 1 atau 2 lembar, biasanya seperti itu. Oke ya. Nah, contoh nih, saya lihat ini tadi punya apa ini? Bentar. Salah. Aduh, jadi buka ini saya ya. Maaf, bentar. Punya Upit tadi yang mana ya? Oh, ini. Nih, kayak punya Upit nih, saya nggak tahu nih judulnya apa gitu. Kan dia ngambilnya di mana? Karena ya ini ngirim bab 3 aja, ini maksudnya apa sih gitu kan. Nah, begitu ya. Nah, contoh kalau punya Fahrur ini ada nggak mahasiswanya? Belum ya? Nggak saya dong, Bu. Mana Ya, punya siap, Bang. kamu? Dikirim Siap dong. Siap bang. Ayo kalau enggak, Itu. coba Ilham kamu share screen coba. Yang Biar Siapa? enak. Bang. Saya pakai HP, Bu. Maaf, Bu. Aduh, bagaimana ini? Yang pakai laptop siapa? Biar enak buat contoh. Saya, Bu. Siapa? Rizky, silakan. Share screen coba. Dari judul ya, Ki. Iya, Bu. Jadi saya enak tuh buat ininya. Biar teman-teman juga bisa melihat ya. Tuh baru ini ya, join ya. Si baru mau dibahas punya dia ya. Coba agak besarin bisa nggak, Ki? Oke. Oh, jadi non tinjauan jatuhnya, Ki ya? Iya, Bu. Jadi nggak pakai ini yang kemarin dong? Enggak, Ulang Bu. lagi? Diulang lagi, Bu. Kamu rajin banget, Ki. Ya Allah, saya juga bingung nih, rajin Gimana, banget. Bu? Pokoknya Pada kamu. nggak lulus. Hah? Daripada nggak lulus. Oke, nggak apa-apa lah ya. Penilaian ujian online esai itu otomatis menggunakan metode LSI ini ya. Oke. Sip. Dari pembimbing kedua udah oke ya? Udah, Bu. Tadi udah bimbingan juga kok. Barusan di kampus. Sip. Tumben kamu ke kampus. Iya, bukan bimbingan, Bu. Biasanya sibuk. Terpaksa, Bu. Makanya, pokoknya kamu itu minggu depan saya udah iniin. Sudah saya plot dari kemarin. Siap, Bu. Jangan Usahain. malu-maluin. Ini rata-rata emang pekerja semua ya kalian ya. Cuman karena ini waktunya juga ada mepet, kalau mau kalau mau wisuda bareng-bareng sama teman Desember ya udah kelarin gitu ya. Coba lihat dulu abstrak. Kamu udah abstrak aja emang udah selesai, Ki? Ininya doang, Bu, buat biar ada isinya. Oh ya oke deh, sip. Kalau abstrak itu dia di terakhir ya, Bu ya? Biasanya udah selesai semua. Iya. Nggak apa-apa abstrak kalau sana punya Rizky ini udah mengerjakan, tapi nanti tinggal ditambahin yang udahnya, hasilnya nanti. Iya. Jadi Tapi kan nanti akan diupdate sama Rizky, nggak seini. Jadi nanti ada solusi yang Rizky atau hasilnya setelah menggunakan LSI itu apa analisanya. Seperti itu. Oke, udah rapi nih, Ki. Wah, ini begadang nih kayaknya ya. Iya, Bu. Udah 3 hari, Bu. Ini masih begini nih. Ini Belum masih rapi nih. salah, Bu. Masih update. Jadi masih update kalau misalkan saya rubah-rubah Iya, percuma betul. di Iya, belakangnya. Iya, dia update ya. Oke. Ini yang teman-teman liatin ya, punya Rizky ya. Ini dia nih, saya ini Ya, terus Bu. nih, tiap hari saya chatting terus dia nih. Pokoknya minggu depan harus udah selesai. Nih, coba lihat bab 1. Bab 1 gimana? Jadi pertama itu masalah tentang judulnya, Bu. Jadi judulnya itu kan saya kan ujian online ya. Jadi paling enggak ada ujian online-nya buat pendetailnya itu apa maksudnya kayak gitu. Penjelasan Oke. ujian online. Ini penjelasan kata-kata kamu sendiri, apa kamu melihat jurnal? Sendiri, Bu.
Oke, kalau sendiri oke ya. Ntar kalau saya cek plagiarisme ketahuan ya. Ya Bu. Nah ini Bu, Ah, ada nih yang dari sini. Kalau boleh. misalkan Yang penting dia ada ininya. Apa pengarang ininya ya, ada tahunnya, jurnal ini ya. ya yang ini dari jurnal nih Bu, baru. Yang ini baru dari jurnal. Oke, sip nggak apa-apa. Terus yang ini pakai di jurnal gitu Bu. Kok 2014 Ki? Susah Bu nyarinya Bu. Ini cuman jurnal ini aja sih Bu, kayak dia itu kayak jurnal buat tambahan doang, bukan untuk ininya. Jadi kayak misalkan tadi tuh saya disarankan itu nyari beberapa sampel lagi yang metode lain selain LSA, kayak misalkan ada winnowing ini, terus ada GLSA sama LSA gitu Bu. Jadi kayak cuman buat tambahan doang. Oh, mungkin pembanding ya. Ya pembandingnya. Oke, sip. Makanya itu tujuan kamu menggunakan LSA ya. Ya, jadi terus di bab keempatnya baru saya jelasin LSA itu apa kayak gitu Bu. Sip. Boleh, bagus Nah, ini bagus ya. Yang bab 5-nya itu kayak rangkuman dari atasnya gitu, dari bab 1, 2, 3, 4. Iya. Solusinya masuk nggak? Solusinya ada Masuk ya, di ini di mana nih? untuk proses penilaian dengan seperti ini akan membantu proses iya. ini sih. Sip. Ya, itu solusinya ya. Oke, sip. Oke, udah oke Ini itu. permasalahannya, identifikasi masalah, batasan masalahnya, terus rumusan masalah, sama teknik kumpulan data. Ingat Ki, kamu menggunakan tulisan isai. Coba isai itu kayaknya dalam bahasa asing itu ya. Iya Bu, nanti di ini Bu, gitu Bu, di italik. Ya, nih kayak gini nih. Udah gitu banyak sekali tadi saya lihat dari atas, dari abstrak tuh udah banyak banget bahasa asing itu kamu biasain aja gitu kan. Iya. Dimiringin ya, italik, harusnya italik. Iya, ntar saya coba search Bu semua Bu italik. Ya. Pokoknya bahasa-bahasa asing mohon diiniin. Teknik pengumpulan data, iya, oke. Tidak menggunakan wawancara, Ki. Enggak Bu, cuman kayak studi pustaka sama observasi aja. Kamu ngambil data kemana? Ke sekolahan. Itu Buat wawancara ngambil nggak? enggak, kayak buat ngambil sampel data aja ya, misalkan kayak siswa udah ada datanya gitu kan, udah pernah ujian, saya ambil aja coba datanya kayak gitu Bu. Oke, sip, lanjut. Tujuannya, ya, sampel, oke. Manfaat, Sama sistematika penulisan. oke. Sip, udah rapi nih. 3 hari ya, Ki ya? Iya, Dari Bu. belum sama sekali nih, Rizky. Oke, itu ada berapa tuh? Ada 5? 4 Bu. 4. Oke, gak apa-apa 4, asal jangan 3 ya. Ada Pak Hudi juga Bu, ada Pak Hudi. Walah, Masya Allah, nggak apa-apa lah, bagus lah itu. Sama Bu Sulis nanti ada ininya, ada poinnya biasanya, sitasi namanya ya. Pas Bu, soalnya ada bahas LSA juga dari itunya, disertasi. Oke, sip, nggak apa-apa, masukin aja. Malah lebih bagus dosen-dosen kita ya, kalau dosen-dosen kita pernah nerbitin gitu ya. Saya juga kalau nggak salah ada beberapa mahasiswa masukin, Gi. Kemarin saya ngambil SAW ya, nggak tahu tuh yang mana yang SAW ya. Saya suruh masukin aja. Terus landasan teorinya Bu. Nah, ntar dulu. CBT buat apa? CBT itu computer based test, kayak ininya ujian online-nya. Oke, sip. Masukin. Oke. Nah, jadi yang di bab 2 di landasan teori itu masukin yang benar-benar itu kepakai ya. Apalagi yang di judul tuh semuanya harus ada pengertiannya. LSA itu apa gitu ya. Ini for Android ya? Apa website ya, Ki? Website aja Bu, Android-nya nggak kuat Bu. Kalau Android-nya yang pilihan ganda udah jadi, cuman yang SI nggak bisa Bu. Apanya? Yang mana Android? Ya Android, kalau Android kan pilihan ganda, cuman kan saya di sini nggak bahas pilihan ganda, cuman ini aja. Oh, esainya saja ya. Tapi ini tadi udah ditaruh belum di bab 1 tadi hanya menggunakan esai saja? Udah Bu. Di batasan? Udah Bu. Penggunaan esai. Nah, stop dulu yang 2 titik berapa ini tadi? Ke atas lagi dikit, GLSA. Ini emang sayanya yang agak ini ya, kayaknya lemot banget di komputer saya apa gimana? Gimana Bu? Maaf. Enggak, ini scrollnya itu kayaknya. Coba ke bawah lagi, ke bawah. Yang ada LSA, coba. Oh, yang ada LSA Bu. Ini Bu. Nah, stop dulu ini nih. Ini bukan di atasnya.
SVD tadi apa SVD? SVD ini Bu. Itu buat apa itu? Itu teknik aljabar ya, jadi ada perhitungan lagi, pakai perhitungan lagi. Nah itu kamu ngambil di mana? Di jurnal Bu. Jurnal disisipkan dong. Ada rumus apa lagi E sama dengan yang tadi tuh? Harus Ini Bu, sisipkan dong. sumber. Sama sumbernya yang di atas juga. Satu Iya. jurnal. Iya, satu jurnal. Cuma nanti saya mau coba cek ulang lagi sih Bu, ada beberapa jurnal lagi. Kayak gitu. Kebanyakan Iya, saya ya. Jangan sampai nanti di bab 2 kamu rumusannya ini, nanti di bab lain beda lagi. Ada tuh temen kamu kayak gitu. Pas saya tanya ini kamu ngambil rumus mana? Bingung gitu kan. Jadi yang ada di bab 2 ini rumusan ini nanti kamu akan pakai nanti di teknik analisisnya. Iya Bu. Nah itu jangan sampai berubah nanti ya. Iya, enggak. Ini saya udah pakai di codingannya juga kok Bu yang ini. Iya ada tuh temen yang kemarin begitu. Makanya saya bilang kamu ngambil di mana rumusannya. Bingung kalau ditanya begitu kan kamu jadi enak ya sebelum dicecar sama apa penguji saya dulu yang cecar. Iya Bu. Oke, udah semua ya itu sip. Muatan internet, terus MySQL, hypertext sama kerangka pemikiran nanti saya mau coba ubah lagi. Ada yang berubah soalnya Bu. Kenapa? Yang permasalahannya masih yang lama soalnya. Oke. Sama hasil. Untuk kerangka pemikiran bisa nggak sih? Jangan begitu-begitu baik Belum tahu penggambaran. Bu. Nanti saya coba Bu ya. Bisa. Saya dari sekian puluh tuh kayaknya begini aja. Kayaknya tinggal copy paste. Padahal bisa ya. Maksudnya tuh banyak lah ya desain-desainnya ya. Atau diapain kek. Ya. Jadi ketahuan Oke banget. Bu. Nah, saya pakai Photoshop Bu. Teman yang lain juga pasti begini juga nih. Saya yakin. Nah, Oke, ini. bab 2 udah oke ya. Bab 1, bab 2 oke. Sekarang bab 3, analisa kebutuhan oke. Kebutuhan perangkat keras. Ini kebutuhan perangkat keras yang kamu tabel itu di atas Ki. Tabel 3.1 silakan diganti, taruh di atas. Oh, Kan di kelihatan atas, Bu. kan? Oh iyalah, gambar baru di bawah. Oh, oke Bu. Nah, oke, semuanya ya nanti ikutin. Dan tolong Ki, kalau ini kan sub nih, Iya. spesifikasi yang digunakan nama sama spesifikasi. Tolong dikasih pewarnaan biar enak. Warnanya soft aja. Jadi kalau kan subbabnya itu loh. Jadi ntar maaf dulu. Jadi kalau seandainya kamu udah print hardcover itu kelihatan. Gitu ya. Pewarnaan yang di mana Bu? Maaf. Ini nih, ini kan subbab nih, spesifikasi yang digunakan nama sama spesifikasi. Tolong dikasih warna. Ini ya. Tabelnya coba. Enggak dong, ini dong, ini nih, table. Ini kelihatan nggak sih ini saya? Nggak kelihatan ya? Di mana Bu? Ini ada yang nelpon siapa nih? Saya udah Bu. Oke. Ini loh, ini nih. Subbabnya tolong dikasih chat. Nggak bisa warna chat. Ih, subbab kan nama sama spesifikasi minimum. Dikasih chat aja, coba warna biruin. Oh, ini Bu. Oh. Nah, itu nah sama nama ini. Jadi itu menandakan bahwa itu istilahnya subnya. Kalau bisa setiap tabel itu warnanya nanti sama semua, soft aja ya kalau enak ya, jangan ngejreng ya. Atau mungkin warna abu atau pokoknya warna soft. Jadi ini berarti subnya. Ini lumayan loh ya buat penulisan juga ya biar makin rapi. Gitu ya. Jadi cakep ngelihatnya. Gitu ya. Nah, sama ini juga nama dan spesifikasi minimum diwarnain lagi lebih soft lagi. Agak bedakan sedikit. Yang satunya soft, satu mungkin lebih soft lagi gitu. Tuh nama sama. Enggak, nama aja. Yang ini Bu ya? Enggak usah. Nah. Oke. Nama sama spesifikasi minimum. Ini kan Bu 2 ya jadinya. Dua itu. Nah, dengan warna yang sama tapi lebih soft. Coba. Sip. Nah, begitu. Nah, ke bawahnya nanti begitu ya. Kalau kamu menggunakan kayak nanti ada database atau apa, kalau ada sana tabel-tabel lagi, warna itu lagi. Sana kalau ada atasnya soft, berarti satunya lagi soft lagi. Seperti itu ya, biar cakep. Iya Bu. Oke Bu. Oke, lanjut turun ke bawah. Itu udah oke ya. Ini berarti spesifikasi yang digunakan yang punya kamu ya? Iya. Oke. Sip. Kebutuhan perangkat lunak.
Ini udah ini yang kamu pakai ya? Iya. Oke. Terus perancangan penelitian. Perancangan penelitian. Ini kok ngambil Halolo 2010 jauh amat, Ki. Oh, ini masih lama, Bu. Ntar diganti, Bu. Iyalah, dimerahin. Biar kamu ganti. Kalau nggak dimerahin, nggak diganti. Oke, Bu. Iya tuh, biar kelihatan. Kan banyak loh yang baru. Jangan bilang kalau susah. Banyak pemodelan proses apa banyak. Ayo. Oke. Ini use case-nya, Bu. Tadi kamu kayaknya nggak berbicara di bab 2 nggak ada UML ya? Ada nggak sih tadi? Ini, Bu, pemodelan proses. Ini UML, Bu. Teorinya di bab 2. Oh, belum ditambahin ya? Berarti saya tambahin, Bu. Haruslah nih bab 3 ini baru ke teori, bukan teori, langsung kamu implementasikan. Begitu loh. Ini, berarti tambahin UML, Bu, ya di sini ya? Iya di bab 2 harus UML. Harusnya UML nanti, jangan enggak. UML itu kan ada use case ya. Nah, nanti di bab 3-nya langsung implementasi, nggak perlu lagi kamu use case adalah bla bla bla, enggak ini. Jadi kata-kata kamu sendiri aja di bab 3 tadi. Oke. Baik-baik, Bu. Oke. Nah, yang ini nih kan. Kayak gini nih. Kamu bilang pemodelan proses merupakan suatu teknik pengurangan CC. Itu kan teori ya? Iya. Harusnya teori itu udah masuk di bab 2. Nah, di yang ini kamu langsung implementasikan judul kamu itu loh. Pemodelan proses pada judul yang kamu ambil ini. Oke. Baik. Kata-kata kamu sendiri ya. Iya, Bu. Tuh. Kayak use case. Nah, apalagi use case, siapa yang berperan langsung, kamu ceritakan. Seperti itu, seperti gambar di bawah ini. Nah, coba nih saya lihat nih, aduh use case-nya gede banget ya. Coba deh, nggak bisa diperbesar ya, Ki ya? Bisa, Bu. Atau kamu punya mentahannya? Nah, ini bisa. Nih, saya mau tanya ini, kenapa use case-nya ada 2? Nanya ke saya, Bu? Iya. Tadi saya ini, Bu. Jadi saya barusan bimbingan juga sama Pak Nur, katanya login ini tuh dia main case gitu. Jadi kayak misalkan dia harus dipisah dengan dengan ujian di sini. Gitu. Jadi ini proses ini register kali ya yang autentikasi ini, bukan? Ini autentikasi itu hanya login, aktivasi sama logout aja sih, Bu. Kayak processing untuk autentikasi gitu. Authorization kalau ini. Oke. Terus kalau ke bawah saya lihat. Kalau ini ujian ya. Sebenarnya gini, Ki. Aduh jadi gini ya. Coba di atas tadi, oke. Kalau dari pembimbing coba ke atas. Sebenarnya bisa ya ditaruh di ini juga nggak apa-apa. Sebenarnya nggak masalah ya gitu kan, kalau mau ditaruh jadi satu juga nggak apa-apa. Cuman ini biar nggak berantakan, tolong dong 2 di kiri, 2 di kanan. 2 di kiri, 2 di kanan. Ininya admin sama contoh nih, di sini ada admin staff, taruh di kiri, guru siswa taruh di kanan. Okay. Ini nih, yang ini nih biar nggak berantakan. Yang ini, Bu. Iya, bisa kan? Bisa, Bu. Nah, kalau yang sama. Ini use case diagram ujian. Kita lihat, coba ke atas. Ya tadi yang ini nih, yang ini. Nah, sama ya, kamu harus taruh kiri dan ke kanan ya. Iya, Bu, siap, Bu. Masih ada Bu. Sebenarnya ini kan website nih ya. Iya. Bisa sebenarnya ini kamu taruh dalam satu boundary system itu nggak masalah sebenarnya, Ki, ditaruh di satu boundary system. Autentikasi itu nggak masalah sebenarnya, kan kita harus login kan. Iya. Cuman ya nggak apa-apa lah kalau emang diminta itu juga ya. Nah, dan di sini itu emang gerak-gerak ya, Ki? Iya, Bu. Nah, udah stop di situ, jangan digerak-gerakin dulu. Saya pusing digerak-gerakin ya. Nah, nanti admin sama staf TU kamu lihat nanti dia sebelah kiri atau guru atau siswa sebelah kanan. Jadi tidak berantakan seperti ini ya. Kayak gini saya jadi bingung. Nah, dan use case dilihat ya teman-teman ya. Use case itu dia kata kerja. Seperti apa? Kita lihat ujian, tambah ujian. Itu kan kata kerja, hapus. Sebenarnya ini yang punya Rizky ini bisa kita manage lagi, bisa kita sedikitin lagi nggak begini. Contoh apa? Kita manage ujian, manage itu masuk ke hapus, masuk ke ubah. Sebenarnya ya kalau ini buat masukan. Karena kalau dilihat gini banyak banget, Ki, kamu Ki. Bawah-bawahnya.
gitu ya. Sama sebenarnya ini cuma sedikit kalau kita dia hanya ada ujian dan soal sama proses Ya. jawaban, benar nggak? Benar, Bu. Benar. Oke. No, ini satu kita bisa bikin lihat ujian, oke. Nah, untuk tambah, hapus, ubah itu kan bisa manage ujian. Di dalam manage ujian itu ada tambah, hapus, dan ubah. Benar nggak di aplikasi kamu kayak gitu? Benar, Bu. Benar. Nah iya bisa kamu jadiin satu gitu, mau manage ujian, manage soal. Kalau mulai ujian nggak mungkin dong digabung satu gitu kan? Iya, benar, Bu. Ya. Nah, atau kerjakan ujian, nggak mungkin dong gitu kan? Atau proses jawaban tuh nggak mungkin, pasti udah beda-beda. Bisa itu Ki ya, kamu bisa ini lagi. Oke, Bu. Biar nanti ke bawahnya kamu nggak panjang kali lebar. Bisa ya? Oke. Tahu ya yang saya iniin ya? Ya, Ntar kalau ya. mau ini lagi saya kasih linknya aja nanti ya. Nah, ini apa ini activity? Ya, Aduh, Bu. nggak kelihatan saya. Ini di print kelihatan nggak sih Ki? Kelihatan, Bu, kayaknya. Kayaknya maksa banget ya Rizky ya. Padahal belum pernah di print ini kayaknya. Sampai sekarang juga saya nggak bisa ngelihat ini Ki. Kayak gede nih, Bu. Iya, nggak kelihatan, digedein juga nggak kelihatan Ki. Bentar, Bu. Saya sudah. Digedein ininya. Udah, Bu. Udah. Tuh, nggak tahu juga saya tuh. Agak buram ya. Oke lah itu mah. Ini apa sih ini admin staf guru? Pertama yang dilakukan apa nih? Pilih ujian. Terus kemana nih? Ke mulai ujian, Nah, iya. Hapus sama pilih. Makanya saya bilang nih tadi, kalau kamu bisa kamu ganti manage ujian, nggak sebanyak ini kan jatuhnya. Di manage itu kan istilahnya kan pasti udah tahu, insert, update, delete, seperti itu kan. Iya, tapi dihapusnya itu ada verifikasi gitu, Bu. Kenapa? Kan kalau dihapus itu ada verifikasinya gitu, Bu, ada konfirmasi mau hapus apa enggak, ada validasinya. Kalau hapus langsung hapus gitu? Ada validasinya, konfirmasi. Oh iya apa enggak? Iya. Kalau kayak update gitu nggak perlu gitu? Kalau update ada validasi simpan, iya atau tidak gitu. Sesuai nggak dengan aplikasi yang kamu bikin? Iya, sesuai. Oke, sip. Harus sesuai ya, soalnya ini ya. Oke, coba turun ke bawah, ini saya nggak kebaca. Ke bawah, coba lagi, lihat. Ini, Bu. Nanti hasilnya mana nih? Tambah soal. Maaf. Dia dari mana ini? Atas. Apanya, Bu? Enggak, coba lihat. Dari pilih soal ke tambah soal. Ini yang ini nih garis kiri, paling kiri ini kenapa langsung keluar, itu kenapa tuh? Nggak selesai, Bu. Menu langsung selesai. Iya, bisa juga langsung soalnya. Oh, oke. Oh, ini kamu gabung jadi satu ya? Iya, Bu. Nggak pusing kamu? Enggak sih, Bu. Paling yang ngebacanya pusing. Lah itu, saya yang bacanya yang pusing gitu kan. Biasanya ini dipecah-pecah per use case gitu loh. Ini digabung jadi bisa, satu. Bu. Biasanya ya Ki, saya nggak tahu nanti pas sidang ya, apakah kamu nanti disuruh rombak. Kalau saya sih mending satu-satu gitu ya. Aman kok, Bu, udah ada kok, Bu. Kalau rombak mah. Ki, kamu mah ngerjain pembimbing ini namanya ya. UML saya kan sebelumnya udah banyak, Bu. Kan waktu itu suruh ngulang. Iya, betul. Coba ke bawah lagi, kalau bisa dipisah ya Ki. Jadi nanti takutnya nanti di printnya juga ini malah nggak kelihatan. Jadi berdasarkan use case gitu kan. Ini apa ini? Ujian. Nah, ujian. Oke. Nah, kan enak ya kalau kayak gini ada sistem, ada apa? Ada aktor, ada sistemnya gitu kan. Aktornya siapa? Ini siswa ya. Iya, siswa. Nah, seperti itu maksud saya. Nanti kamu taruh judulnya ini, berarti ini ujian ya namanya ya? Iya. Oke, ke bawah lagi. Ini oke ya ini ya. Tuh aktivitas oke, ujian. Proses soal. Nah, ini oke. Kalau yang tadi tuh kayaknya aduh dipecah aja ya, Ki. Takutnya enggak bagus kalau di print. Sip, turun lagi ke bawah. Sequence-nya saya pindah dulu, Bu, sebentar. Belum diiniin. Baru dibuat lagi, Bu. Baru ada revisi lagi soal. Star UML ya? Bikinnya apa di mana? Yang lain lihatin dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ini kita bikin salah satu contoh dulu seperti ini loh.
sequence diagram ini Bu. Ada berapa? Ada 1, 6. Mm-mm. Ada 6 ujian. Ada 6 sequence. Oke, sip. Nanti tinggal dipindahin aja dulu biar enak ya Ki. Ini mah agak Iya. apa sih ininya loading. Nggak tahu kalau kamu loading apa enggak. Kita yang melihatnya Loading gimana Bu? Nggak kelihatan ya? nggak, dia apa ya? Kelihatan. Cuman pas kamu gerakinnya tuh berubah lagi gitu. Udah nih Bu. Nanti tinggal dipindahin aja dulu kalau yang ini mah. Biar enak. Oke. Mm-mm. Sip, coba lanjut yang lain ke ininya. Yang tadi. Ini ada tambahan untuk yang ini Bu, kelas diagram. Kelas diagram juga baru saya di Iya, sini. mana kelas diagram. Ini Bu. Banyak banget ini. Ada berapa ini? Ada 10 kurang lebih Bu. 8 ya? 8 apa 10 gitu. 1, 2, 3, 4. Mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bu. Iya, nggak kelihatan juga ya Ki. Iya Bu. Kalau taruh di Word mungkin kelihatan nggak itu? Satu halaman ini kayaknya kalau di Word ya. Ya, 1 halaman Bu. Nggak kelihatan. Nggak apa-apa, nanti tolong di ini lagi. Yang penting sesuai ya dengan ini kamu juga ya. Baik Bu. Ini pemodelan datanya. Oke. Nah ini yang saya bilang tadi field tipe 0 itu tolong dikasih warna jadi lebih, oh berarti ini subnya gitu ya. Baik Bu. Tolong ditulis tabel apa, 3 titik berapa, tabel 3 titik, lihat yang di atas tadi. Ya. Oh Belum itu. saya pindahin. Oke. Sip pindahin. Tabel kelas, tabel pelajaran, tabel soal. Teknik analisis masih saya buat tadi Bu, belum saya ini lagi. Tapi udah di dalam programnya udah dimasukin. Udah. Oke, oh berarti tinggal masukin rumusannya ya. Ya. Ini implementasinya bab 4. Oke. Kenapa itu tabel entar dulu. Maksudnya itu apa ini? Tabel siswa. Emang ada berapa tabel? Ada 10 Bu. Entar dulu. Itu kan subbabnya dari 4.1 ya. Iya. Coba ke bawah lagi. Nggak usah tulis lagi tabel siswa, harusnya langsung aja berikut merupakan implementasi tabel siswa gitu aja. B berikut melupakan, nggak usah AB lagi. Oke Bu. Baik. Hapus saja Ki. Ini berarti langsung gini aja Bu ya. Ya kan itu sama aja kan, berikut merupakan. Nah, Iya. Coba. Jadi kamu nggak banyak. Nah, A-nya nggak usah tulis. Nah, A-nya dibuang aja. Oke. Baik Bu. Kecuali kalau kamu atasnya kamu tulis uraian bla 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 berikut A, B, C. Nah, itu baru subbab-subbab. Oke. Baik Bu. Nah, begini, berikut merupakan implementasi tabel siswa. Kalau enggak, kamu tulis berapa dua kalimat lah atau beberapa kata. Jadi kamu bikin sedikit baru di bawahnya. Jadi keterangan gambar ini loh. Jadi keterangan gambar. Ini aja nih. Di bawah ini merupakan gambar tabel siswa gitu kan. Jadi nggak usah langsung berikut merupakan ini. Nah, yang terdiri dari bla 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 gitu aja. Oh, gitu. Seperti gambar di bawah ini gitu. Jadi begitu aja. Ya, tabel yang terdiri dari bla 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 seperti di bawah, seperti gambar 4.1 di bawah ini gitu. Baru ada yang di bawah ini. Nah, itu nanti di ini ya kata-katanya ya. Jadi enak. Merupakan implementasi. Nggak perlu pakai ini lagi kamu, sub lagi. Kebanyakan nanti. Gini Bu ya, 4.1 gini ya? Iya. Oke. Pada tabel siswa, gambar pada gambar 4.1. Tabel siswa pada gambar. Aja. Implementasi tabel siswa terdapat di bawah pada gambar udahlah begitu aja lah ya.
Nggak apa-apa lah, dibalik juga nggak apa-apa. Bingung kan jadinya, biar cepet. Oke, Saya coba selanjutnya deh. nanti ganti kata-kata kamu lah biar cakep dikit, itu kurang cakep itu. Semuanya ya ini ya. Implementasi user interface. Nah, kayak gini kan enak tuh tadi. Coba lihat yang gambar. Nah, berikut merupakan ini ada kan tampilan. Ini bisa diinin juga. Jadi nggak perlu pakai ABC ya. Langsung aja. Nggak apa-apa. Oke. Ini Ke saya bawah belum. lagi. Padahal bagus loh kalau kamu ada Android-nya juga. Wah, bisa plus ya. A++. Kalau pusing Bu. Kalau pusing. Kamu sih kebanyakan ganti-ganti ya. Kemarin juga udah jadi, udah selesai gitu ya. Nggak apa-apa lah, biar makin pinter. Udah Bu, baru sampai situ. Sip. Ini Berarti udah pakai Mendeley. kok ini banget pakai Mendeley-nya ya? Nggak rapi ya? Nggak kasih penomoran dong? Kan ada kalau nggak salah. Penomoran yang 1, 2, 3. Kalau nggak salah itu ada kok. Coba disetting nanti ya. pakai yang mana tuh Bu? Tetap dia pakai apa ya namanya, saya juga lupa. Coba open Mendeley. Kelihatan apa, insert ya? Bentar Kecil Bu. banget. Laptopnya nge-lag Bu. Nge-lag ya? Oh, kirain yang di ini saya aja. Berarti tadi ada beberapa yang kamu belum ya? Iya Bu. Kapan nih kira-kira saya harus ini nih? Kalau Sanebo hari ini udah kelar, saya akan tagih besok. Senin insya Allah Bu, diusahakan. Soalnya Sabtu Minggu ini saya mau kebut juga sih. Oke, Senin. Berarti nanti saya ACC hari Senin kalau nggak Selasa ya? Baik Bu. Ya, jangan enggak lah. Saya malu nih sama jurusan nih. Iya Bu. Tanya dulu Rizky, kok nggak datang-datang katanya gitu, malah kedahuluan yang lain ya. Siap Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan Ki? Udah Bu. Oke ya, jangan lupa nanti lampiran ya, ini ya. Baik, kalau ini kira-kira ada yang bertanya nggak teman-teman yang lain? Atau mungkin kita kasih contoh lagi satu. Bu, saya mau nanya dong Bu. Kenapa Rangga? Saya mau nanya, saya boleh share screen nggak? Boleh, silakan. Oke. Kayaknya Rangga juga belum pernah ya. Baru kemarin ya, enggak ya? Udah sebulan saya nggak ngontak Ibu, maaf Bu. Iya, kamu masih sibuk banget. Oke. Silakan share screen. Kalau Rizky oke ya, Senin ya, saya tagih nanti. Ingetin teman-teman. Sebelumnya kan saya skripsi ini temanya UI UX dan usability ya Bu. Nah, cuman saya bingung di. Bentar, ini kamu judulnya ini kok nggak segitiga terbalik ya? Teman-teman ada yang bisa bantu nggak temennya biar bisa segitiga terbalik pakai apa? Dari judul udah kelihatan tuh salah. Di sini ya, mungkin bisa ada temennya ya. Kalau kayak kemarin temennya itu bisa dibikin gambar dulu, baru nanti taruh di Word. Saya nggak tahu ya, itu terlalu kreatif mungkin teman-temannya ya. Nanti bisa bertanya ke temennya cara membuat bagaimana caranya segitiga terbalik. Apakah nanti dari judulnya itu harus kita rombak, mungkin di atas bawah gitu kan, diganti-ganti. Ini coba saya baca dulu. Analisa dan perancangan user interface. Kamu ini menganalisa saja atau merancang juga? Nah, makanya itu Bu, di sini saya nganalisa juga, ngerancang juga Bu. Kamu mampu? Mampu. Oke, saya senang banget kalau gitu. Mantap, siap. Ntar kayak Rizky tadi. Enggak, ya yang pengen saya tanya itu untuk ini Bu, sebenarnya saya bingung ini tuh masuknya ke tinjauan terhadap sistem atau enggak, soalnya Siakat ini saya sebagai ini objeknya doang sih Bu, saya selebihnya itu ke user, lebih banyaknya cenderungnya ke user gitu, jadi saya kayak nggak nyentuh database gitu-gitu, saya nggak nyentuh gitu Bu. Lah, Jadi karena gimana? kamu hanya menganalisa kan, makanya saya tanya kamu itu mau membuat rancangannya juga apa hanya menganalisa saja? Dua-duanya. Kamu dua-duanya bukannya merancang juga harus butuh nanti. Kamu Enggak, dapat data dari mana? Dapat data ya di sini ada teknik pengumpulan datanya Bu. Mana? Iya, kamu ada nggak data yang kamu ambil? Data paling screenshotan tampilan yang saat ini Bu, siakatnya. Coba ke atas lagi, judul lagi, biar saya ini juga. Saya udah kayaknya udah lama banget kamu nggak ini ke saya ya.
analisa dan perancangan user interface, user experience pada sistem informasi akademik STIMIK Bani Saleh menggunakan metode design thinking dan sistem usability scale. Ini bisa kamu inin ya. Kalau emang mau dua-duanya, analysis dan perancangan user interface, user interface atau user experience pada sistem berarti siakat ya, pada sistem informasi. Begini aja, coba ya, pada sistem informasi akademik menggunakan metode STIMIK Bani Salehnya nanti di bawah. Ini kamu tinjauan sistem dong jatuhnya ya. Iyalah. Karena kamu menggunakan mau merancang juga kan. Apalagi menganalisa. Menganalisa itu berarti data yang ada kan nanti. Coba diiniin STIMIK Bani Salehnya kamu cut. Nah, di bawah scale ini pada STIMIK Bani Saleh. Atau bisa kamu tulis bawahnya, coba. Di bawahnya apa di sini, Bu? Coba pada. Atau kalau kayak temennya itu udah bagus nih, Bu, udah segitiga terbalik. Bawahnya lagi bisa kamu tulis. Ini, Bu. Jelek ya jatuhnya ya. Kalau enggak ini aja, kayak enggak usah pada, tapi kecil di bawahnya studi kasus STIMIK Bani Saleh. Kecil. Ini, Bu. Oke, nggak ada bekas ya, gitu aja ya. Nah, tolong kamu ini dulu, itu kan udah segitiga terbalik tuh. Kayaknya ini coba kamu blok. Apanya, blok judulnya, blok judulnya. Pak, klik kanan. Paragraf. Tuh. Before 0, after 0 juga, jangan 8 PT. Before ini. Oke. Nih 0 PT. After 0 PT. Nah, ini double apa 1,5? Ayo. 1,5. Oh, enggak tahu. 1,5. Okein. Coba okein. Bukan Rangga tuh ketahuan enggak pernah ini. Sip. Coba turunin ke bawah lagi, habis itu jangan terlalu dekat dengan skripsi. Gini, Bu. Ya, pokoknya dirapiin. Nah, kalau dia 1,5 begini bisa kayaknya ya pada STIMIK Bani Saleh, bisa nggak? Pokoknya kamu rapiin nanti ya. Pokoknya dia gimana caranya dia apa sih namanya segitiga terbalik. Kalau nggak masuk itu bisa digabung. Kalau digabung berarti pada STIMIK Bani Saleh. Kalau mau dipisah gitu, studi kasus STIMIK Bani Saleh nggak apa-apa, tapi dia kecil ininya. Oke, coba ke bawah. Paham ya? Berarti ini kamu tinjauan ya. Tapi Kalau Bu, kan di dua-duanya. tinjauan itu di bab 4-nya ada implementasi seperti itu ya. Nah, itu gimana, Bu? Saya nggak nyampe implementasi kan, tapi cuman perancangan doang. Gimana? Lah itu ada analisis apa itu? Jadi analisa ini kayak apa ya, Bu? Analisa ini ke penggunanya gitu, Bu, bukan ke sistemnya. Jadi sistemnya ini kayak objeknya doang. Kenapa nggak kamu bikin implementasi bukan analisis? Namanya menganalisa, tuh. Kamu menganalisa seandainya itu kan user interface yang di apa tadi, sistem informasi akademik. Seperti apa gitu kan. Nah, terus dengan menggunakan metode ini tadi. Nah, metode design thinking ini tadi buat apa sih pada sistem informasi akademik? Gitu. Harus jelas. Contoh kalau kayak punya Rizky tadi. Rizky dia menggunakan LSA, ujian. Gitu kan. Nah, metodenya itu dia menggunakan LSA. Jadi ketahuan gitu kan. Nah, kalau ini kamu analisis itu ya nggak bisa ini. Bisa jadi kalau kamu mau implementasi aja. Kalau tidak ada yang dianalisa. Analisanya jadi maksud saya gini loh, bukan siakat ini udah diterapin nih di kampus. Nah, iya. Saya kamu mau mengupdate kan? Bukan ngupdate sih, Bu. Apa? Jadi kan kemarin kan saya apa ya, kayak bikin kuesioner pengujian usability tuh buat buat ngecek nilai usability berapa sih gitu yang saat ini gitu loh. Nah, itu setiap tahun nggak kamu cek? Berubah-ubah nggak?
Berubah-ubah nggak pas ngecek? Apanya? Ini pas kamu ngecek sistem informasi akademik, setelah kamu analisis. Maksudnya Bu? Iya, itu kan katanya kamu ngecek tuh sistem Mm-mm. informasi akademiknya, itu Mm-mm. hasilnya seperti apa? Nah, ini ada hasilnya nih Bu di mana ya? Saya masukin di bab 3 Bu. Nah, ini pakai metode yang ini Bu. Jadi ya Metode apa berupa itu? yang di judul System Usability Scale. Heeh. Nah, ini Aduh, kok itu apa 1996 jauh amat, kamu udah lahir belum itu? itu saya ngambil dari pencipta metodenya Bu. Buku. Emang jurnal nggak ada? Jurnal. Ada jurnalnya. Jurnal yang terbaru nggak ada. 2000 berapa ya? Dia 2013. Kalau nggak ada Bu. berarti usang banget, berarti nggak dipakai lagi dong. Udah ada metode baru mungkin. Tapi skripsi sekarang masih pakai ini Bu. Saya Kamu ada skripsi itu dia udah diinin ke jurnal belum? Panduan kita kan jurnal kan? Ini kita tinjauan pustaka kita. Jurnal yang terupdate. Benar nggak? Berarti ini ganti gitu Bu. Gini, kamu pernah nggak mencari jurnal yang terupdate, yang berhubungan dengan metode yang kamu pakai? Ada Kalau Bu, ada nih. ya udah pakai yang terbaru. Oh berarti ya, oh iya. Oke. Loh iya, itu 96 kamu udah lahir belum gitu kan ya. Itu aja kan. Oke. Udah lama banget, maksudnya tuh udah usang banget. Kalau ada jurnal yang terupdate, pakailah yang terupdate. Kayak gini nih, kita menggunakan aplikasi. Mungkin ini kita menggunakan Android. Zaman 96 dulu ada Android nggak? Nggak ada, belum ada. Nggak ada kan? Mungkin pakai apalah ya dulu ya, saya juga nggak paham gitu. Nggak mungkin dong kita pakai yang udah lama gitu kan. Nah seperti itu maksud saya. Jadi pakailah yang terupdate. Yang Rizky aja tadi 2011 tadi saya ini apalagi 96. Ada kok Bu, ada. Ya, tolong ya. Dimerahin dong biar ketahuan. Saya ingat kok Bu, saya ingat. Apalagi kalau rumus-rumusnya itu loh. Carilah mungkin yang makanya kayak kamu untuk penilaian. Nah, ini kan masih pakai 96 ya. Mungkin ada yang terbarunya. Ya. Oke Bu. Oke. Ini bab berapa sih? Bab 3. Ini masih bab 2 Bu, ini masih bab 2. Coba saya lihat tinjauan pustaka kamu. Saya jadi penasaran kan. Nih. Paling Ada, depan. Bu. Nih. Banyak banget. Ada berapa ini? Kan kemarin sama Oke, Ibu ini disuruh 2020. nambahin itu. Coba stop dulu. Yang A 2020. Oke nih, pakai. Ini 2020 semua. B 2020 pakai. Kenapa kamu jadi 9? Saya jadi bingung. Ke bawah lagi. Ini 2020 cewek. Lah. D 2002. Coba D tadi 2000 berapa tuh? 2020 Bu. Lah, 2020. 2018. F. Nah, dia yang kemarin yang 96 itu ngeluarin yang 2013 Bu, yang terbaru. Lah, kenapa kamu ini 2016? Kan ada yang ininya, revisinya kan? Oke Bu, oke. Atau mungkin yang update-nya. Sama, nah hapus aja lah kalau kamu nggak ini. Itu juga ada kan minimal 5 kan? Udah banyak banget kamu. Oh, ini hapus aja Bu. Hapus aja lah. Nah, Oke, tapi gantinya yang terupdate ya. Iya. Sama 2015, berarti kok 2015 sudah 6 tahun dong. Benar gak? Benar ya? Minimal 5 tahun ke belakang kalau jurnal yang terupdate. Pokoknya hapus aja lah yang ini, ambil aja 2018 ini paling terakhir dah. Ya. Oke, lanjut. Jadi di sini kamu nggak ada ngambil ini dong. Ngambil data dong. Nah, ini nih Bu. Kalau tidak ada berarti ya nggak ada. Ada, saya itu ngambil data di observasi Bu, sama wawancara juga. Nih. Datanya apa? Ini apa ini? Kerangka? Ini kerangka pemikiran. Kok kerangka pemikiran kamu kayak ini ya? Kayak flowchart ya? Ganti Bu. Itu mah flowchart kayaknya. Ganti aja lah. Saya ngeliat skripsi. Jangan kayak ada yang gini tadi ya. Kalau punya Rizky tadi udah familiar itu, udah usang. Gantilah yang lain. Jadi bentukannya jangan kayak gini gitu Bu. Iya, bentukannya itu pertama yang namanya kerangka pemikiran, masalahnya maaf. Masalahnya apa?
Oke. Setelah ada masalah kan di permasalahan tuh kayak punya Rizky tadi ya, cuma udah usang menurut saya ya, punya dia ya itu aja gambarnya, saya sampai bosen liatnya ya. Dan setelah itu kamu di situ untuk pengembangan atau membuat sistemnya menggunakan apa gitu kan? Kalau ini kan nggak apa-apa, ini aja, ini boleh, tapi bisa kamu jadiin kayak jangan jadiin kayak flowchart begini ya. Oke. Seperti itu. Hasilnya mana? Coba ke bawah. Tuh, masa hasilnya selesai gitu? Coba mana tadi ke atas? Kan nggak mungkin kan? Hasilnya apa? Yang kamu dapet ini nanti berupa output. Ini Bu, jadi di hasil akhirnya itu saya kan bikin rancangan solusi nih. Nah, lalu saya uji usability-nya. Jika Ya, itu, dia lebih minimal udah masuk standar, selesai. Pengujian termasuk di mana? Di testing kan? Lah iya, beda loh. Setelah itu baru hasil. Emang ada kan kita testing? Benar nggak teman-teman? Benar. Ini Muhammad Rangga aja ya. Rangga ini kalau kamu pas di sidang kamu ngotot begini udah jelas kamu salah, itu nilai kamu pasti jatuh. Tapi nggak apa-apa ya mempertahankan, tapi mempertahankan yang salah ya. Tetap ada nanti pengujiannya itu kamu menggunakan apa, tetap ada di kerangka. Setelah diuji nanti menghasilkan outputannya apa. Itu. Berarti kalau saya lihat di sini kesimpulan penarikan dong. Gitu ya. Nah, itu ya. Contoh mungkin kayak punya Rizky Aditya tadi ya. Sebenarnya bener ya punya Rizky tadi, cuman saya bosen aja ngelihatnya gitu-gitu baik gitu ya. Orang mah diapain kek gambarnya gitu kan. Setiap Kasih contoh dong, Bu. Apanya? Iya, contoh kayak Rizky tadi, cuman maksud saya itu kreativitas kalian dong. Iya, masalahnya rangka pemikiran saya juga sama kayak Rizky tadi. Punya Rizky isinya itu sudah benar, cuman ya ada yang diperbaikin ya tadi ya, yang tadi permasalahan. Cuman maksud saya usahakan bikin dong yang lebih oke gitu kan, seperti itu. Contoh kalau punya saya nih, kalau untuk cuman saya lagi di ini ya, ini nanti sajalah ya. Nah, itu gambar, apalagi kalau kita bikin di PowerPoint, misalnya kalau bikin gambaran di PowerPoint itu kan banyak banget kan contoh-contoh desainnya kan. Begitu juga di Word. Word itu banyak juga gitu kan. Kelihatan nih kalau istilahnya nggak pernah ngotak-ngatik Word ya. Seperti itu. Tuh ketawa tuh si Rangga. Ya enggak ya, Rangga nanti dibikin ininya ya. Iya Bu, iya oke. Coba ke bawah. Ini apa ini? Ini kamu Coba. Metode penelitian merupakan suatu tahapan untuk merincikan teknis dalam, ini kayaknya teori banget ya. Nggak usah Bu, hapus Bu. Namanya kalau udah di bab 3 itu langsung terjun. Langsung ke judul. Nggak perlu lagi apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian, harusnya yang seperti itu teori itu di bab 2 semuanya. Oke. Langsung terjun, maksud saya kamu langsung tembak ke judul kamu gitu kan. Maksudnya seperti apa? Boleh ada paragraf, tapi ini kayaknya lebih ke teori jatuhnya ya. Iya sih Bu. Nggak ada yang nginiin hubungannya dengan ini kamu, ini kayaknya. Ini mah teori banget. Teori mah di bab 2, semua teori itu di bab 2. Oke. Sama ini juga nih ya. Ini juga Bu. Nah ini tapi ini ada siakat nih ininya, siakat Bansal. Jangan Bansal lah ya, Bani Saleh lah ya. Siakat Stimik Bani Saleh. Mana tahu orang gitu kan, ini kan nanti akan dipublish. Gitu ya. Jangan Bansal, hanya kita aja yang tahu kata Bansal itu, kita doang ya. Hanya mahasiswa dan dosen. Nah, boleh ini, hal ini dibahas dalam tahap. Nah, ini boleh nih untuk pengumpulan data. Ini bukan teori kan, udah kamu terjun kan? Tujuan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian. Wow, sistem lama ini kata-kata kamu sendiri bukan? Sendiri Bu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena ini, nah kalau yang di atas tadi emang bener-bener kayaknya teori banget itu. Coba ke bawah lagi. Ya, ganti pokoknya siakat Bansal itu ganti. Oke. Nggak ada kata Bansal soalnya ya.
Ini pada gambar 2.1 bab sebelumnya, lebih selengkapnya daftar pustaka. Ini oh ya, oke, ke bawah. Ini ya. Iya, saya ngambil data ini doang, Bu. Tampilan-tampilan Ini home-nya siakat untuk siswa. siswa. Coba. Objeknya memang yang siakat siswa. Oke, coba ke bawah lagi lihat. Ini kepotong, Bu. Ini tahun berapa kamu ngambil? Kan sekarang banyak yang baru kan, lebih diperbaruin, diupdate terus kalau dosen ya. Ini barusan, Bu, bulan ini kok. Oh, bulan ini berarti ini yang terbaru ya. Yang Namanya di lab-nya. menganalisa, kamu biasanya kamu harus butuh istilahnya, oh tampilan yang lama seperti apa sih? Kamu harus tahu seperti harusnya ya kalau mau menganalisisnya tadi ya. Namanya juga menganalisa. Jadi dari istilahnya dia tahun keberapa sih sudah berubah begini, di update-nya. Setahu saya kayaknya setiap tahun ya, cuman nggak tahu juga sih. Ini Puskom ya yang berwenang kalau ini ya. FRS. Ini kan kamu masuk ke laman kamu sendiri kan? Apa, Bu? Ini masuk ke laman kamu sendiri kan ini? Iya, Website ini kamu sendiri fitur-fiturnya, kan? Bu. Akun kamu sendiri maksudnya? Iya. Oke. Contoh nih akun kayak punya saya nih. Punya saya kan siakat itu kan udah sering banget itu diupdate. Harusnya kamu tahu sebelumnya. Kalau yang di kampus ini nggak update ya, Bu. Biasanya buat yang isi FRS gitu-gitu ini. Begitu-begitu aja? Iya, dari semester 1 saya. Oh gitu. Makanya saya ngangkat objeknya ini, Bu, karena saya ngerasa ini bermasalah gitu. Bermasalahnya di mana? Kamu ceritakan nggak? Nah, dari itu, Bu, yang pengujian usability itu. Nih, saya kan ngevaluasi Kamu usability taruh nggak di di bab awalnya. 1 tadi permasalahannya? Iya, saya taruh, Bu. Oke, sip, nggak apa-apa. Ini. Terus? Saya evaluasi sistem lama. Terus Sistem kamu lama itu merancangnya yang mana yang kamu rancang? Nah, jadi ini itu buat landasannya, Bu, buat latar belakangnya. Kenapa saya ngerancang yang solusinya gitu. Berarti kamu kan kamu nanti akan membuat ini terbaru dong. Aplikasi BAK-nya yang baru gitu, akan kamu update. Iya, cuman rancangan solusi doang, Bu. Masalah di develop apa enggaknya nggak tahu saya. Oke, coba lihat dulu ini evaluasi sistem lama. Oh, ini evaluasi sistem lama. Tahun berapa ya sistem lama itu? Sistem yang kemarin ini, Bu, yang screenshotan tadi. Ini. Oh, sistem lama. Ya, Gini maksudnya aja. kan Oke. Evaluasi sistem sebelumnya. Oke, Bu. Itu atas tuh. Iya, Bu, nanti saya ganti. Lama, makanya lama. Tahun berapa lama gitu kan? Sama aja kalau kayak kita kenapa Ilham? Berdengung. Jadi, nah itu judulnya dong. Terlupa lagi. Iya, Bu. Oke. Iya. Enggak, maksud saya biar ketahuan nanti evaluasi sistem sebelumnya seperti itu, ntar sesudah yang akan kamu lakukan kan? Baru nanti hasilnya seperti apa. Oke. Mungkin saya mau ngejelasin satu jurnal dulu ya, Bu. Mungkin dari saya susah Jangan nangkep. skripsi ya, jurnal ya. Iya, jurnal kok, Bu. Jadi saya ini jadiin ini buat landasan juga. Jadi kurang lebih tuh skripsi saya hampir sama dia, cuman ada beberapa perbedaan di pengujiannya. Jadi latar belakang dia itu ini tahun 2000 berapa ini? Baru, Bu. 2020 kemarin, tahun kemarin. Sip. Nah, wait. Nih, Bu, jadi dia latar belakangnya itu ini, Bu, dia ngobservasi pengguna lain mengenai pendapat saat memakainya yang kebanyakan mengalami kesusahan. Gitu. Jadi di hasil jurnal ini dia bikin rancangan baru, Bu. Gitu. Lah iya. UI baru. Iya, kalau yang di sini ya. Mm-mm. Saya mikir juga punya kamu bikin rancangan baru karena kamu ada rancangan. Iya, saya bikin, Bu. Iya, saya bikin. Iya, kan tadi saya bilang saya nganalisa, rancang juga. Oke, sip, nggak apa-apa. Nah, cuman yang saya tanya itu berarti termasuknya tinjauan terhadap sistem gitu, Bu ya? Iyalah kalau kamu ada ininya. Coba lihat lagi, masuk lagi, jangan lihat di sini lagi. Biar ketemu solusinya. Bawah lagi, coba lihat. Itu ntar, saya ke atas dulu dong.
ini responden. Karena R itu apa? kebanyakan 8 ini responden Bu. R ini variabel responden. Karena responden 80 kan kebanyakan kalau mesti masukin semuanya. Ini Jadi kamu saya mau pakai apa? Ini maksudnya responden itu siswa ya? Mahasiswa siswa ya? Bu, mahasiswa. Bener 80. 80 Bu. Kamu Ada memilihnya datanya. pakai apa ini? Google Form. Oh, Google Form. Mm-mm. Ada apa sih namanya? Nanti taruh di lampiran ya, Iya Bu. responden ini. Ya, udah saya Ya siapin beberapa lah ya. Gitu chart-chartnya. ya. Ya. Jangan Iya. tidak. Jadi ketahuan. Oh, berarti ada. Oke, sip. Coba ke bawah. Itu maksudnya P1, 2, 3 itu apa tuh? Sampai 10. Ini pertanyaan Bu, daftar pertanyaan. Kan pertanyaannya ada 10 ya. Jadi ini 35, 33 ini dia skornya pakai skala Likert Bu. Jadi Pak, berapa skornya tuh? 5 itu Jadi berapa? 3 berapa? Total akhirnya itu rata-rata 55,46. Penjelasannya di bawah sini Bu. Oh, ada penjelasannya. Ada Bu. Enggak, penjelasan yang tadi. Coba kata lagi dikit. P1 itu 3 itu berapa? Itu apa maksudnya? Skor ininya. Iya, jadi kan udah dibahas di bab 2 ya Bu. Itu kan di landasan teori. Iya. Itu apa itu? 3 itu apa? 3 itu netral. Hah? 3 itu nilai netral Bu. Netral. Berarti ada nilai 4, 2, 1 ya. Kalau 1? Iya, ada. Kalau 1? 1 sangat tidak setuju. Harusnya ini di sini ada nggak di sini keterangannya? Nggak ada. Nggak ada Bu. Ditaruh tetap. Oke. Ya. Taruh Oke, Bu. keterangannya. Jadi kalau nanti ada dosen penguji bertanya, kamu nggak gelabaukan juga, orang ada keterangannya, makanya saya tanya. Oke. Ya. Oke, sip. Nggak apa-apa lah ya. Ini mah cuman buat nguji doang sebenarnya. Oke, ke bawah. Ringkasan hasil uji validitas kuesioner pertama. Nah, ini rumusnya mana rumusnya ini? Ada di landasan teori Bu, rumusnya. Nah, ditaruh nanti sini kan juga rumusnya kan dipakai tuh. Pas setelah dipakai ditaruh di sini. Oh, di sini ditaruh juga Bu. Nah, makanya saya bilang begini, ada teman kamu di bab 3 rumusannya berbeda dengan bab 2. Saya tanya, kamu ngambil di mana ini? Harusnya yang bab 3 itu kamu ngambil rumusan yang di bab 2 itu harus sama, sinkron, jangan berbeda. Gitu ya. Taruh rumusannya ya. Oke, sip, ke bawah lagi. Hasil uji ini jumlah item itu yang di atas tadi ya? Iya Bu. Oke, coba turun lagi. Udah sih Bu, ini baru wawancara pengguna terus penjelasannya sih. Kalau untuk aplikasinya kamu udah bikin belum sih? Belum Bu, belum ngerancang. Jadi saya ngerancang tuh sesuai sama pain point-nya pengguna ini. Oke, terus udah? Udah sih Bu, hasilnya udah dapet, cuman belum saya olah Bu. Kenapa? Baru selesai kemarin interviewnya. Ini jadi saya pembimbing 1 atau 2 sih saya? 1 Bu, 1. Oh 1. Kedua siapa? Muhammad Nur, Pak Muhammad Nur. Oh Pak M Nur, udah ketemu Pak M Nur? Kata si Pak Nur sih paralel aja, katanya jalanin dulu aja setiap babnya. Kenapa? Iya, biar kata Pak dia tahu juga. Pak M Nur juga harus tahu loh. Karena nanti Pak M Nur itu dia lebih ke bab 4 dan seterusnya ya. Iya. Jadi dia harus tahu juga gitu ya. Oke, berarti ini bisa lah akhir bulan presentasi ya. Cuman aplikasi kamu belum ya? Belum Bu. Bisa kok ini nanti. Udah sih Bu, paling gitu aja sih. Oke. Makasih. Sip. Nanti bisa diinin lagi ya. Oh, Makasih, berarti ini ada 2 nih saya ya. Nanti berarti Rangga sama Rizky ini minggu depan. Jangan tidur ya Rangga ya. Biar kurus. Jahat banget saya gaya. Bercanda Rangga, bercanda biar nggak terlalu. Nggak apa-apa Bu, saya nggak baperan Bu. Nggak, maksud tuh biar nggak terlalu serius banget ya. Saya mah memang suka bercanda. Nggak kayak Rizky aja udah 3 minggu ini di PHP-in mulu saya. Katanya minggu kemarin gitu kan. Makanya saya tagih terus ya kapan sidang. Cuma kayaknya kalau Rizky mah udah hampir rampung ya. Mohon maaf Bu, banyak kerjaan. Iya, makanya saya bilang kamu
libur dulu dah sebentar, sehari 2 hari dari kerjaan. Udah Bisa selesai kok Bu. kan enak. Iya kan? Kerja tuh kan emang tiap hari ya gitu ya. Cuman ya kita harus bisa memanage waktu lah di saat kita lagi istilahnya ini curi-curi waktu buat mengerjakan. Ada lagi nggak kira-kira? Lumayan lah udah berapa menit ya, kita ada kali sejam lebih ya. Ada lagi nggak? Kemarin nih Ilham mau ngomong apa nih? Kemarin nanyain saya mulu ya. Ilham, ngilang. Iya Bu, hadir Bu. Nah, kenapa berdengung ya kalau kamu ngomong ya? Mau pakai headset Bu saya Bu. Oh gitu. Jadi kalau benar nggak sih teman-teman, apa saya sendiri yang mendengarkan Ilham berdengung ya? Enggak, suara Ibu jelas banget kok. Enggak berdengung. Iya, cuman saya kalau dengar suara kamu berdengung gitu loh. Mungkin trouble-nya apa? Trouble apa? Bassnya kan terlalu gede kali Bu. Nggak tahu ini teman-teman dengarnya sama nggak sih sama saya? Apa komputer saya aja yang kurang? Sama Bu. Sama. Berarti headsetnya harus diganti nih. Bu, Iya, benar. ini aku nanya Bu, itu tadi Ya, boleh, Ibu kan si Ilham nih. saya Ilham Bu. Ya, Tadi kan Ibu kan coret-coret punya saya tuh di apa namanya di WhatsApp ya. Terus bilang, Ham ini harus ditambahin visi misi yayasan. Nah, berarti kan saya nggak kurang paham tuh Bu yang sistem dan non sistem ya Bu ya. Berarti kalau saya kan memang ini ya Pak, buat buat aplikasi penginputan memang itu belum ada sudah berjalan gitu. Jadi memang saya baru pengen buat gitu. Jadi kalau itu masuknya non sistem ya Bu ya. kalau punya kamu itu apa sih judulnya ya, punya kamu ya? Ntar dulu. Kamu nggak bisa screen emang? Iya Bu, pakai handphone saya. Gimana ini ya? Mau konsultasi? Rancang bangun aplikasi. Tuh, kamu juga lupa kan? Apa ya? Udah ingat Bu, bentar. Pengambilan dana donasi. Nah, ini kan kamu menggunakan QR code nih. Ya betul Bu. Ini kamu ngambil data mana nih? Pada Yayasan Radiatul Soli. Nah, Iya. itu kamu ngambil data mereka nggak? Berapa tahun sebelumnya? Oh, jadi gini Bu, Jadi di Yayasan Riyadul Sholihin itu kan ada tim Lajnah, namanya tim Lajnah sosial. Nah di situ memang sering memang suka membuka sunduk atau bantu sosial. Nah sementara ini kita kan ada namanya donasi tetap dan donasi yang memang sifatnya per momen, misalkan ada musibah apa kayak kemarin misalkan banjir, kayak kemarin tuh gempa di Lombok apa gimana. Nah, jadi memang kita membuat donasi tetap, jadi ada pendonatur tetap. Nah, sehingga pendonatur itu yang selalu memberikan per bulan atau per 2 bulan. Jadi kita ini sementara ini kan penginputannya kan secara masih manual nih Bu nih, menggunakan penghitungan dan penginputan secara manual pakai buku atau pakai struk atau pakai kwitansi. Nah di sini saya memang ada ide membuat penginputannya itu berdasarkan sistem Android yang lebih efisien dan terdata update gitu Bu. Jadi datanya itu si usernya Bu, bukan adminnya, tapi bukan di yayasannya, tapi si user, si pendonasi tetapnya Bu gitu. Oke, terus? Iya, jadi nanti sistemnya itu cuma penginputan data, total duit masuk dari si pendonasi tetapnya itu Bu. Jadi kan ada tuh donasi tetap, misalkan Pak Haji A, Pak Haji B, Pak Haji C misalkan gitu kan, tiap bulan nanti kita kan sediakan kotak infak gitu Bu. Nanti saya situ
apa namanya, nanti penginputannya nanti masukin data dia, data rumah tangga data biodata dia lah gitu kan, si Pak Haji A ini. Nah nanti ketika kita sudah input data beliau, nanti outputnya itu keluar barcode. Nah ketika keluar barcode itu nanti kita pasang di setiap kotak-kotak yang sudah kita sediakan gitu. Jadi nanti per bulannya itu cuma nanti admin itu datang tiap bulan ngambil duit. Setelah ngambil duit, totalnya berapa, misalkan sebulan 2 juta. Nah nanti kita tinggal scan barcode itu langsung masuk ke usernya dia gitu. Nanti tinggal masukin tanggal, masukin bulan, jumlah total donasi per hari itu gitu Bu. Itu. Jadi fungsi barcode itu di mananya? Fungsi barcode-nya itu untuk ini aja Bu, apa namanya, penginputan total donasinya Bu, total uang masuk dari setiap bulannya. Nah, berarti kamu kan punya data dong berarti ya, kalau dia ini per berapa bulannya, benar nggak? Datanya kan dari ini, dari apa? Datanya itu iya benar ada. Itu kan, udah ada kan? Datanya itu yang dari setiap apa namanya, setiap donatur tetapnya Bu. Iya. Ya itu data sih. Datanya itu kamu udah dapetnya berapa bulan sebelumnya apa gimana? Jadi gini, Lajnah itu apa namanya, yayasan itu kan ada tim Lajnah. Nah, tim Lajnah itu buka sunduk atau buka donasi. Ini kan banyak tuh ini kamu. Saya suara ini kamu saya jadi berdenging juga, jantung saya diganggu. Iya Bu nih. Bisa pakai ini, dilepas aja headsetnya coba. Oh nanti suara nyamuk masuk kalau nggak pakai headset. Justru kamu pakai gini berdengung gini saya nggak terlalu fokus jatuhnya. Coba nih teman-teman bisa ini enggak? Iya Bu, iya. Nah itu kan enak tuh kalau kayak gitu. Iya. Masih kedengeran? Tapi suara Ibu jadi kecil. Enggak, kedengeran nggak yang lain? Iya Bu. Nah iya mendengar Bu. Iya. Jadi itu Bu. Ini banget. Jadi ya datanya tetap ada datanya, yang disebut data itu mungkin donasi tetapnya Bu. Iya kan berarti tetap ada data dong ya. Iya siap benar Bu. Nggak gambling kamunya maksud saya. Iya benar Bu. Sebenarnya yang kamu bikin itu ada teman kamu yang pernah bikin juga, makanya saya tahu itu yang baru kemarin tuh kalau nggak salah Rizky lah ya. Itu dia menggunakan dia itu kalau nggak salah rancang bangun sistem presensi guru tapi ya menggunakan QR code berbasis Android, tapi dia jelas. Saya tanya kamu berapa datanya, kamu ambil berapa tahun, berapa ini gitu sebelumnya. Oh saya ambil kira-kira berapa 3 atau 4 tahun Bu, sebelum kan harus punya data. Tapi gitu. kalau saya itu memang baru mau ini Bu. Jadi sebenarnya memang belum ada datanya. Jadi data itu mungkin bentuknya offline Bu. Iya nggak apa-apa, itu data. Nggak apa-apa ya. Oh gitu. Itu data meskipun dia masih manual nih, contoh nih yang punya teman kamu yang kemarin, saya tanya itu datanya gimana? Wah Bu, datanya tuh masih di dalam buku besar Bu, tercatat manual. Sama aja kan, punya Ilham juga begitu kan? Iya Bu. Itu kan berarti data juga Ilham, itu sebuah data pun dia tidak mungkin kita tuh pengennya terkomputerisasi. Enggak, makanya kamu udah dapat belum datanya? Mungkin dari insya Allah ada sih Bu, insya Allah. Karena kan saya kan terlibat tim juga, insya Allah bisa sih Bu. Sip. Nah, biasanya itu data itu udah apakah dari tahun kemarin lagi, apa 2 tahun kemarin? Itu yang saya maksud tuh. Oh iya, gitu iya Bu. Nah, itu yang kita maksud dari tinjauan dari sistem tadi kan kita jelas ada banyak data yang kita ambil di yayasan tersebut kan. Makanya saya bilang tolong ini kamu sesuaikan dengan panduan sama dengan teman kamu yang kemarin baru sidang kemarin, tapi dia ngambil di sekolah. Saya tanya ini kamu datanya bagaimana bentuknya?
datanya tuh masih manual banget Bu, masih tertulis sama kan mungkin kayak Ilham. Iya Bu. Nah Iya. itu yang saya maksud itu ya Ilham, paham ya berarti yang Ya saya baik Bu. Oh, benar Bu. Berarti tetap dimasukin visi misi dan sedikit aja biar tahu gitu ya. Nggak usah ini paling selembar setengah lah atau 2 oh lembar. gitu. Sama strukturnya juga Bu, struktur orang apa Struktur juga struktur boleh. yayasannya. Struktur. Jadi ketahuan kan yang kamu bilang tadi donatur kan kalau nggak kamu ini kan kita nggak kebayang ya. Yang tadi yang kamu bilang tadi apa tadi yang donatur tadi. Iya. Itu aja, cuman kamu lihat kalau dia punya struktur organisasi, kamu taruh sumbernya kamu dapat di mana? Sumbernya berarti dapat di yayasan tadi kan? Gitu. Nah, strukturnya itu nanti maksudnya di apa namanya dicantumkan ditempel di situ ya Bu ya, bukan apa? Di bab 3 itu. Di bab 3 ya. Seperti itu. Ada, kamu kenal nggak sama teman kamu Rizky lah tuh, dia udah selesai ya kemarin, bagus juga nilainya. Itu dia kalau nggak salah 4 tahun kemarin. Oh, lulusan tahun 4 tahun kemarin. Baru minggu kemarin dia pertama sidang kalau nggak salah. Oh, itu judulnya tentang QR code juga Bu? Tentang QR code juga gitu kan. Dia tapi ambil di sekolah, dia tentang presensi guru. Itu kalau nggak salah berapa tahun dia ngambil datanya itu ya. Kalau untuk ini kan apalagi, kamu hanya rancang bangun aja ya, sama nih kayak dia juga rancang bangun. Berbasis Android juga kan kamu? Iya Bu, Android aja Bu. Pokoknya bisa aja konsultasi, nanya-nanya, jangan minta iniannya ya. Saya juga nggak bakalan kasih ya kalau di Bu minta Bu skripsi ya nggak mau saya, ini haknya si Rizky gitu ya, bukan punya saya gitu kan. Iya Bu. Ya berarti intinya nanti datanya itu nanti ditampilkan gitu ya Bu ya? Iya, ada. Meskipun manual tuh tetap ada kita ininya, datanya itu. Iya. Makanya kamu merancang bangun kan? Iya, rancang bangun. Istilahnya membuat gitu kan. Yang tadi nggak ada sistem, kamu bikin sistem Android-nya. Ya, iya gitu. Iya Bu, iya gitu maksud saya. Iya, kalau punya Rizky kemarin tuh kan dia tentang absen guru ya, presensi guru kalau nggak salah. Itu dia dikasih jarak QR code-nya itu. Kalau nggak salah dia boleh absen dari rumah ya kalau untuk saat ini. Nanti akan pokoknya dari ada jarak ininya. Nah, punya kamu sesuaikan dengan judul kamu. Iya. Bu, kalau misalkan datanya itu misalkan di Excel atau kan saya nggak tahu nih Bu. Bisa ya Bu ya? Nggak apa-apa kalau di Excel juga. Ya, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya nggak apa-apa. Namanya juga data manual ya. Iya. Tertulis juga kadang itu data. Oh gitu ada ya yang kadang di buku besar tertulis manual. Saya bilang punya nggak perusahaan tersebut itu 3 atau 4 tahun ke belakang punya Bu. Ya udah itu data kamu gitu kan. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan kayak bukti-bukti transfer itu sama aja data nggak ya Bu? Bukti-bukti transfer harusnya udah diolah, maksudnya itu dia transfer udah ditaruh di atau bisa buku besar apa bisa di Excel. Di Excel. Oh iya siap. Aja nggak usah banyak banget nanti buat apa. Kan data semuanya boleh kita publish kan? Iya Bu. Boleh loh, ada yang kadang ada kalau kita meneliti di suatu perusahaan dia nggak mau namanya dicantumin karena hak nih tadi kan. Oh gitu. Iya makanya iya. Ya, tapi saya insya Allah kalau saya masih satu tim sih Bu, jadi insya Allah dapat izin insya Allah. Iya, tapi meskipun tuh jangan dia publish belak-belakan banget. Oh enggak, paling sedikit aja ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Yang penting ada. Bukti-bukti itu mah nggak usah tulis aja di Excel-nya. Iya, maksud saya nggak terlalu baru sampai 1-2 lembar gitu ya, paling satu lembar aja cukup ya Bu ya. Itu bisa jadi kamu masukin di lampiran lah mungkin ya kalau emang buat. Iya. Nah, cuman kalau di lampiran itu biasanya lebih ke surat, mungkin kamu pernah meneliti di mana, kayak KKP aja jatuhnya. Iya kayak KKP iya. Ada lagi kira-kira? Ya itu aja Bu, cukup insya Allah Bu. Ya, sudah mau jam 9 ya ternyata ya, baru 3 ya. Nah bagaimana teman-teman yang lain? Udah ya Ilham? Atau mungkin ada yang tanyakan lagi? Iya cukup Bu. Jangan stuck di bab 2. Saya nggak mau ini stucknya masih proposal baik, orang udah skripsi.
Iya kemarin saya lupa edit Ibu, maaf itu. Iya. Iya. Tapi judulnya juga udah saya ganti kok sesuai apa yang Ibu bilang kemarin tuh. Iya kan Sudah. kamu rancang bangun berarti kamu Iya, buat kan gitu iya, kan. iya Makanya Bu, iya saya Bu, iya. revisi. Iya kemarin tuh cuma apa lupa saya nge-share apa lupa ngedit gitu kasihkan kan karena saya kan di bab apa ngotak-ngatik bab 2 sama bab 3 jadi judulnya itu belum saya revisi. Iya, iya Bu. Oke, sip. Semangat ya Ilham, Oktober Iya, sidang. iya, ya Bu doain ya Bu. Oh, gini aja lah, Oktober sudah daftar sidang gitu. Sidangnya tuh terserah ya, mau November yang penting udah daftar ya. Kalau udah Iya daftar Bu. kita udah masuk nih ke calon-calon wisudawan. Iya, iya Bu, iya. Kalau Oke, Bu Oktober saya daftar skripsi Bu. oke. Saya Janji ya, daftar saya sidang. tagih terus. Iya, iya Bu. Yo, udah ada lagi nggak? Udah jam 9 ini ya. Saya dari tadi pagi ngajar. Ada Fatur, kenapa? Iya, Bu. Kamu tadi udah mau Boleh, saya Bu. bahas, kamu keluar masuk aja. Ini Bu, saya kan baru masuk mulai bimbingan, jadi ntar saya sampai Februari karena saya transferan. Ini saya suruh rekomendasiin ke Ibu dari Pak Rahmadi, Bu. Baru ya berarti kamu ya? Iya, baru Bu. Saya berarti nanti Oh, Februari pantesan. mungkin, Bu. Baru mau saya omelin. Enggak ya, bercanda Fatur ya. Saya boleh share screen, Bu. Soalnya saya masih ragu sama judul saya. Saya kan judulnya terlalu luas, tapi pembahasannya tuh mau saya perkecil gitu. Bisa nggak ya, Bu? Ya, teman-teman gimana udah jam 9? Pokoknya Iya, nggak apa-apa Ibu. ya. Ini sebentar aja ya Fatur ya, karena ini udah berapa jam Iya, nih Bu. ya. Oke, tadi tuh Boleh, punya boleh, kamu mau pertama saya iniin, cuma kamu nggak ada. Silakan coba. Oke, Bu. Udah tampil ya, Bu. Boleh. Ini Bu judulnya. Rancang judulnya bangun tuh- sistem informasi data production planning and inventory control PVIC Iya, PVIC. menggunakan metode Requirement. requirement. Material. Mm-mm. Iya. Kenapa? Jadi batasan masalahnya itu mau saya perkecil gitu Bu, nggak saya bahas semua. Ini sih sebenarnya ada request juga dari tempat penelitiannya, Mm-mm. bisa diselesaikan gitu. Tapi kan nggak perlu waktu yang lumayan gitu. Kalau kita harus selesai sampai ke semuanya itu, Mm-mm. nanti kayaknya waktunya terlalu lama gitu Bu. Kalau saya bahas ini aja boleh nggak ya Bu, dari PO, DO, laporan gitu. Menampilkan informasi perusahaan melalui menu tanpa berupa community profile, merancang sebuah aplikasi ini menyimpan seluruh aplikasi batasan ya. Iya, jadi boleh saya tampilin ini ya Bu, gambarannya Bu, aplikasinya. Jadi hanya fokus di sini gitu Bu, di purchase request, purchase order. Ini kamu udah bikin, ini dari sananya ya? Enggak Bu, saya bikin Bu. Mm-mm. Kebetulan saya juga di Ya udah tinggal taruh aja di batasan masalahnya, hanya membahas berapa 3 poin itu ya? Iya, sama laporannya Bu ini. Nanti Yang ada tidak laporan dibahas gitu. apa? Ini Bu, inventory, karena inventory kayaknya terlalu kompleks gitu Bu. Nah, Sama berarti lama nanti juga kamu gitu. taruh aja nanti Ya. inventory sama project supplier ya? Project supplier kita input Bu, karena Oh, di ada. sini ada nanti cuma Berarti input yang ini nggak ada doang gitu. laporan, yang nggak ada inventory. Ya, inventory aja yang nggak ada Bu. Oh, berarti inventory kamu nanti taruh di saran. Jadi mungkin untuk pengembangan selanjutnya itu akan dibahas yang di tadi inventory. Taruh aja di ini. Ntar kalau ditanya kan ada di saran Pak gitu kan. Oh gitu ya Bu. Berarti nggak apa-apa ya Bu, tetap pakai judul yang ini gitu. Nggak apa-apa kalau PPIC nggak- ya. Itu Soalnya ntar PPIC itu maksudnya apa itu? Tapi ada inventory-nya juga ya? iya inventory-nya ini Bu. Harusnya itu yang paling utama ya? Production planning, inventory sama controlling. Jadi controllingnya di sini Bu untuk laporannya gitu. Ya, kok di mana laporannya? Laporan PO sama yang di laporan CO tadi gitu. ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Berarti itu kamu taruh data inventory itu ditaruh di saran. Iya. Jadi Di saran ya Bu. untuk pengembangan selanjutnya, gitu ya tulisnya di situ ya nanti. Iya, Bu. Ya dimungkinkan penambahan untuk data inventory itu bisa di gitu aja, nggak apa-apa. Oh oke baik Bu. Kamu taruh aja di saran nggak apa-apa. Jadi untuk Oke. pengembangan selanjutnya, berarti kan Pengembangan bisa selanjutnya diupdate inventory. lagi kan? Sip. Bisa diupdate lagi. Berarti nggak ada versinya gitu ya Bu. Iya, nanti kan bisa diupdate lagi mungkin sama yang peneliti selanjutnya kan, atau mungkin kamu ya. juga nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa.
Yang penting juga udah banyak. Tapi sebenarnya data inventory itu yang ininya ya. Oke, terus gimana? Ini udah selesai nih aplikasi kamu? Masih ada trial error-nya Bu, masih Nggak lagi apa-apa. dirapiin juga sama print out-nya masih belum sesuai karena permintaannya harus mengikuti yang standarnya mereka gitu. Agak susah juga pakai PHP Bu. Bikin Nggak template. apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu nanti jangan sampai kan emang ya untuk aplikasi itu penting juga. Tapi yang paling utama itu kan kita dokumentasinya ya, makalahnya. Makalahnya itu kan harus selesai ya. Udah sampai beberapa makalah? Baru sampai bab 2 sih Bu, ini baru bikin kerangka Lanjut aja. dong, lanjut ya, Oke, Bu. bab 3. Karena baru mulai sih Bu, baru 2 minggu ini. Ini Iya. juga baru selesai jurnalnya. Oke, padahal udah mau saya omelin ini, kenapa ini Pak Run nggak ngehubungin saya yang malah naruh di WhatsApp grup gitu ya. Oke, Bu. Oke, kalau seandainya kamu nih stuck nih, tuh kan sama aja Iya. kan bab 2, coba lihat tuh bab 2, tuh mana Ilham tadi mau lihat tadi. Kerangkanya Ini Bu. kerangka seperti ini sebenarnya udah bener Ilham, cuma saya tuh pengen minta itu yang agak berbeda dikit lah gitu kan, atau mau desainnya kayak apa gitu kan, bener nggak? Iya Bu. Nah ini Biar udah lebih menarik ya, Bu. nah iya maksud saya kalau kamu stuck di bab 3, di bab 4 diiniin, masukin aja nanti di saran nih tadi. Oh di sini ya Bu, nanti saya masukin untuk inventory-nya ya Bu. Oke. Kan usulan Iya Bu, untuk karena nggak kedepannya. dibahas ya. Saya cuma tampilin layout-nya doang, tapi mungkin sih nanti saya bikinin form-nya, tapi kemungkinan nggak bisa jalan gitu Bu, Nggak di usah. aplikasinya. Nanti Nggak kalau apa-apa, Bu? kalau dosen pengujinya minta, Pak udah saya iniin di saran Pak mungkin untuk pengembangan selanjutnya. Begitu aja. Iya, soalnya malas ngodingnya Bu, banyak banget. Iya, gitu aja ya. Oke Bu, oke. Karena itu juga udah oke juga kok, kamu udah banyak. Oke, Ya, Bu. nanti dilanjut ya. Jadi di kalau seandainya, nah di bab 4 kan kamu aplikasinya kan udah tuh, tinggal di capture aja user interface-nya taruh ya. Oh, oke baik Bu, siap Bu. Biar cepat. Pokoknya setiap hari itu harus ada updatean. Kalau kamu tiap hari buka skripsi, insya Allah ya cepat kelar. Kalau nggak dibuka-buka ya nggak kelar-kelar. Makanya ini akan saya tagih mulu nih. Nanti Pak Rur kira-kira selesai kapan? Ntar saya chatting. Akhir tahun deh Bu. Enak Sampai aja Februari, akhir Bu. tahun. Kamu mau ikut wisuda nggak? Saya ikutnya Februari Bu, soalnya masih ada 2 mata kuliah Bu, karena saya transfer. Oh alah. Oh iya ya. Iya Bu. Jadi mungkin tahun depan wisudanya. Mungkin sih sidang kata Pak Rahmadi tetap di Februari gitu Bu. Iya nggak Nanti bisa. ada Iya, beberapa kamu gitu. sidang harus selesaikan dulu mata kuliah sebenarnya perkuliahan. Iya, nunggu ini semester ini habis. Ada dulu berapa gitu, Bu. mata kuliah lagi? Tinggal 2 Bu. Tapi nggak apa-apa Pak Rul. Kayak ini nih kemarin nih Rizky Aditya nih. Sebenarnya dia tuh dari awal udah mau saya ACC, cuman karena dia terlalu ini ya menggebu-gebu ya, pengen ganti-ganti mulu, jadi akhirnya berubah-ubah lagi kan. Bukan saya yang ganti, Bu. Bukan saya yang ganti. Kamu yang mau ya. Enggak, Bu, disuruh, Bu. Seperti itu ya Pak Rul, nggak apa-apa. Meskipun kamu sampai masih ada perkuliahan gitu kan, tapi kamu nggak apa-apa kalau udah saya ACC. Yang penting kan boleh, Bu. udah mau sidangnya terserah. Yang penting kamu udah kelar kan. Oh iya Bu, boleh deh Bu. Kalau Nanti kamu saya tahu sampai sambil Februari kerjain. begitu, saya pengen inventory kamu harus kerjakan juga. Kelamaan deh Bu. Ya udah deh Bu, insya Allah nanti secepatnya Bu saya info Iya. lagi ke Ibu gitu. Lah, kalau seandainya sampai Februari mah kelar lah inventory yang tadi. Saya pikirnya bareng sama yang teman-teman ini yang harus kudu wajib Oktober harus sudah selesai gitu kan. Desember ya Bu. Tapi nggak apa-apa lah, bisa lah, nanti bisa ditambah, jadi nggak perlu taruh di saran yang tadi. Malah lebih kompleks. Pusing gitu. Boleh deh Bu, nanti dicoba dulu Bu. Kalau berhasil ntar ya saya cantumin, kalau kayaknya ntar terlalu berat ya mungkin saya pikir lagi deh Bu. Cuman kamu sertifikasi udah ngambil semua belum? Baru 3 sih Bu dari kampus lama, kemungkinan kurang 3. Kata Pak Rahmadi nggak apa-apa, nanti bisa menyusul gitu. Ya bisa menyusul emang itu nanti, makanya yang penting kan kamu udah kelar dulu. Dan yang sekarang juga kalau nggak salah itu yang penting kalau nggak salah ngambil sertifikat, ada sertifikat itu kalau kita mau ngambil ijazah itu harus semuanya syarat-syarat harus sudah ini ya, kalau nggak salah. Iya. Nanti coba tanya. Ambilnya Bu. Ya oke ya Pak Rure, tetap semangat ya, kalau bisa ya itu kerjakan dulu yang kamu mampu.
Nah, kalaupun kayak inventory kamu yang tadi, yang data inventory-nya kamu, Bu, kayaknya berat, ya udah taruh di saran. Cuman kalau seandainya kamu merasa, aduh, ada waktu lagi nih, Bu, 1 bulan, ya oke, gitu kan ya? Oke, Bu. Siap, Bu. Nanti Seperti coba itu. dulu. Oke, Ya, sip. terima kasih, Bu. Ya, makasih Pak Rul. Oke. Wah, ini semangat ini Pak Rul ya. Saya pikirnya udah lama, makanya saya pengen omel ini kayak yang lama-lama nih. Oh enggak ya, bercanda saya. Ada lagi, ini mungkin Saida, diem-diem aja nih Saida nih. Apa kita udahin? Rame ya kalau udah ini ya. Rangga, Lena, ntar dulu. Lena ini pernah konsultasi nggak? Apa baru juga nih Lena nih? Lena. Wah, Lena udah tidur kayaknya ya. Udah malam juga, udah jam 9. Upit? Iya, Bu. Gimana Upit, kabarnya Upit? Insya Allah Senin, Bu, saya ngehubungin Ibu lagi buat nyatuin bab 1, 2 sama semuanya. Iya, gini Pit, kan punya kamu ini kan hanya bab 3 saja nih. Saya kan harus buka lagi nih kalau ini ya bab 1 yang mana sih punya Upit, bab 2 yang mana gitu ya. Nggak apa-apa, ini nanti secara tidak langsung kalau nggak salah ini udah pernah saya cek juga nggak sih ini? Belum ya? Pernah, Ibu? Pernah ya? Yang belum itu kan ini jadi hanya merubah aja ya? Iya. Oke. Yang activity diagramnya kan itu sama semua yang kemarin. Itu udah saya Upit, perbaiki. Iya, Bu. maaf ya. Ini Pit, tolong ini harus sejajarkan kalau bisa ya. Nih, ini loh. Bisa lah gak kesini dikit. Dan ini gambar 3.14, usahakan sebaris aja. Ya Pit? Jangan 2 baris gini. Boleh di share screen nggak, Bu? Saya nggak Boleh, lihat. silakan coba-coba. Oh, ini nggak saya share screen ya? Astagfirullahaladzim, maaf. Saya dari tadi ngotak-ngatik, nggak, saya tadi Allahu Akbar, pantesan kok diem banget ini si Upit nih. Ini coba nih, atau kamu aja yang share screen? Ibu aja, Bu, soalnya saya pakai handphone. Ya udah, ini nih udah saya share Oke, screen. Bu. Udah ya? Iya. Nih, ini makanya dari tadi kok Upit diem banget. Saya dari tadi tuh udah apa scroll ya. Ini kalau bisa dia setarakan, sejajarkan ya. Jangan seperti ini. Oh, siap. Dan ini yang gambar 3.14 itu di 1 baris aja, nggak usah 2 baris begini. Oh, siap, Bu, ya. Ya semuanya ya nih sama nih. Iya. Nih kayak gini kan sama nih. Ini berbeda kan kelihatan tuh ya. Iya, iya. Nah, tolong diiniin. Ini kayaknya ke bawah banget nih rancangan. Tuh sama nih. 3.2 langsung aja tabel user. Dimasukin tuh dalam 1 baris aja, nggak usah 2 baris gitu. Siap, Ibu. Oke ini analisis. Tuh kan kamu ini kemarin judulnya apa sih? Rancang bangun sistem inventory. Vivo ya? Vevo. Iya. Pakai Vevo ya? Oke. Ini tolong jangan pakai yang begini ya. Oh, yang titik-titiknya ya, Bu? Usahakan jangan pakai balet-balet. Oh, siap. Aja keterangan. Ini kan kayak jadinya kayak tabel jatuhnya ya. Ini yang saya bilang tadi kayak punya Rizky nih, kalau bisa yang ini nih kamu kasih warna lah gitu, bahwa menandakan ini sub, bener nggak? Betul, Bu, baik. Ya, biar lebih cakep nanti kalau di print. Kalau kayak gini aja di print kurang enak, jadi kayak kayak fotokopi ya. Seperti itu. Ini udah kamu nih, Pit. Ini mana gambarnya? Tulis 4 titik. Ini malah ada, yang ini enggak. Apa yang mana? Oh, gambar itu di bawah, Pit, bukan di atas. Apa salah ini saya? Yang mana sih, Pit, punya kamu nih? Iya ya, bener ya. Gambar itu di bawah ya. Oh, siap, Ibu. Taruh di bawah. Kalau tabel di atas. Nih kayak gini nih. Gambar di bawah. Nih kayak gini nih ya, gambar ya, bener gak? Nih, yang tadi tuh ada yang di atas ya. Iya, Bu. Mudah nih kamu, Pit. Nih Vivo tadi ya. Iya.
Pengujian perangkat lunaknya turunin. Nah, ini sama nih, nanti diwarnain biar enak ngelihatnya ya. Siap, Ibu. Oh, Ibu udah ya. tadi gambar di atas ya, Bu? Gambar itu di bawah, tabel di atas nih, tabel begini atas. Gambar di Penamaan. bawah. Gambarnya di bawah. Kalau tabel udah bener ini. Nih ya. Ini tuh, nah, turunin ya. Masih belum rapi nih kamu nih. Tuh, jangan sampai pakai ini, pakailah 1, 2 atau ABC. Oh iya, Bu. Kamu menggunakan Mendeley ini ya? Iya. Oke, udah mau kelar. Ini tinggal nanti dirapi-rapin, digabungin dulu biar enak saya buat ininya ya. Iya, Ibu. Apa yang kurangnya nanti ini udah oke nih. Wah, berarti bisa nih ya Upit ya sidang minggu hari Sabtu. Bismillah. Ngumpulin semangat dulu, Bu. Harus semangat. Pokoknya Upit kalau nggak salah sekelas sama Rizky ya? Saida, Lena, Ramdhani sama Bang Rangga. Emang sama Rizky enggak? Enggak, Bu. Rizky Aditya, Bu. Rizky Aditya? Enggak, Bu. Hah? Saya Beda kelas B. Saya BB pagi. Extension, Bu. Oh, berarti yang extension cuma kamu aja nih, Ki? Kayaknya ada Ilham tadi, Bu. Ilham Kurniawan. Oh, Ilham. Oh, Ilham iya. Kurniawan. Oke, berarti nih Upit nanti tadi siapa tadi Pit? Saida ya? Saida sampai bab berapa ya kemarin ya Saida ya? Berarti bisa ya, pokoknya ini yang pegangan saya nanti ini udah mau. Aplikasi gimana Pit? Udah ya? Aplikasi ada, Bu, cuma itu masih lagi diedit lagi, Bu. Tidak masalah aplikasi itu. Yang penting kita kelarin ininya. Kalau seandainya kayak punya siapa tadi tuh Bu, masih ada yang error-error, lupa saya punya Rangga ya tadi ya. Masih ada yang error-error nggak apa-apa. Yang penting kalau kita udah dapet, itu kan nanti di print itu pas kita mau sidang kan? Iya, betul. Iya, bisa kita ini lagi. Yang penting kita udah, ini udah bisa di ACC nih gitu. Upit ya nanti mungkin 1 atau 2 kali lagi bimbingan, nanti bisa saya ACC. Rizky juga ya. Pokoknya udah Hadir, Bu. pegangan. Ya. Sama tadi Rangga tadi udah bab berapa ya Rangga? Saya jadi lupa tuh kan nggak saking udah malamnya. Bab 3, Bu, setengah jalan. Oh, setengah jalan. Yang udah aplikasi tadi siapa? Fahrur ya? Rangga belum aplikasi ya, Mang? Belum, Bu, belum ngerancang, Bu. Oh, belum. Berarti bisa 2 mingguan lah ya Rangga ya. Bisalah minggu depannya lagi. Kalau Rido kayaknya saya sering denger ini. Sering kayaknya nih Rido nih ya. Sering bimbingan kayaknya ya. Upit ya. Pokoknya sekarang minggu ini fokuskan dulu kerja, tetap kerja. Tapi usahakan lebih fokus dulu ke skripsi ya. Bismillah. Bismillah bisa kamu. Nah kalau Lena ini, Lena yang mana sih Lena? Dari tadi diam aja ya Lena ya? Ibu Lena mic-nya nggak bisa, Bu. Oh gitu ya, maaf ya Lena. Kenapa Len? Nggak chat lagi ya Lena ya? Oke lah gitu ya. Berarti maaf Ibu mic-nya oke, nggak ada suara. Oke Lena saya tunggu di WhatsApp ya. Boleh Japri, boleh, nggak apa-apa. Cuman kalau saya seandainya nih, saya agak telat, udah saya buka tapi telat nih, nanti bisa di ini lagi. Biasalah kalau teman-teman juga begitu. Kalau saya kadang baru ngebuka aja, nanti aja. Saya biasanya ada momen-momen ya kalau mau membaca skripsi kalian, karena kan harus tenang juga ya, nggak bisa kalau lagi di jalan baca kan nggak mungkin gitu kan, biasanya suka lupa kadang gitu ya. Boleh nanti Bu, ini saya udah mengumpulkan ini, tolong dikoreksi gitu kan, atau tolong dilihat seperti itu ya, apa-apa. Yang lainnya yang belum mungkin bisa di ini ya. Ya pokoknya ini tadi ada berapa nih Pak Harur sebenarnya udah oke ya gitu kan, cepet kalau mau dikejar ya, cuman karena masih ada mata kuliah yang belum selesai ya. Tapi jangan mintanya selesai bulan Februari juga ya. Kalau kamu udah bisa kelar Oktober ini ya nggak masalah kan. Sidangnya nanti Februari atau kapan gitu kan. Yang penting kamu
sudah selesai. Jadi nggak jadi pikiran lagi. Lihat tuh teman-teman yang sambil bekerja tuh kayak Rizky tuh pikirannya kerja terus jatuhnya ya. Seperti itu. Nggak masalah sebenarnya ya. Sama saya juga Bu, kerja terus Bu tiap hari Bu, makanya Iya, pusing Bu. Jadi waktu istirahat kamu ya ambillah sejam 2 jam Ilham buat mengerjakan. Biasanya kalau saya tuh dulu ya, kalau saya suka mengerjakan tiba-tiba tuh ya nanti keluar, saya catat dulu kadang manual pakai pulpen. Bener loh. Jadi tiba-tiba aja kadang encer ya kita tuh. Oh iya ya soal ini udah catet. Seperti itu kadang saya ketik di WhatsApp. Saya ketik aja WhatsApp di siapa, di keluarga saya kadang nanya ini apa ini. Jadi yang penting saya ada aja gitu kan catatannya. Kayak gitu insya Allah cepat selesai ya Ilham ya. Meskipun kamu Ya Bu, bekerja. insya Allah Bu. Iya biasanya emang bekerja plus kuliah itu benar-benar the best gitu kan. Bisa Iya Bu, mumet banget. bisa memanage waktu bagus itu. Nggak mumet sebenarnya. Seperti itu ya. Ada lagi kira-kira? Mohon di on kamera dulu sebentar atuh. Ini kayaknya saya dari tadi on kamera terus ya, yang lainnya juga. Oke. Ramdhani saya ingat. Rangga nih tahu juga nih Rangga kayaknya pernah dulu waktu kita offline ya pernah ketemu nggak sih? Oke, Upit. Ada lagi nggak? Fahrur yang mana sih Fahrur? Kalau Upit oke, Saida, Rido nih Rido ini. Rido, jangan-jangan tidur lagi ya. Ini Rido temennya ini juga Ramdhani. Bukan Bu, Kelasnya bukan. siapa Rido ini? Kelas C kalau nggak salah Bu. Oh tahu ya berarti. Oh reguler ya. Mm-mm. Apa bener ngikut ini nggak sih Rido ini? Error Bu. Oh iya. Nggak bisa ini oke. Tapi skripsi juga kan Dok? Pernah ini nggak sih? Coba saya cek dulu Rido ini. Pernah ngikut nggak sih Rido? Oh udah ya. Oh, udah bab 3. Dok, udah sampai mana Bu Dok? Rancang bangun helpdesk menggunakan lagi ini Bu, bikin program ngoding Bu. Oke, sip, nggak apa-apa ya. Tapi tetap dilanjut ya ininya ya, dokumentasinya ya, makalahnya. Oke. Oke, sip. Oke, kalau berarti Rido bisa lah ya Do ya, besok atau minggu depannya lagi 2 minggu lah ya saya kasih, bisa ya Do? Target programnya minggu depan Bu. Ya. Jadi kamu nanti yang istilahnya 1 sampai 2 minggu lah. Yang pasti Oktober harus selesai ya, Dok. Siap, diusahakan Bu. Ya, Rangga juga. Rangga ini seminggu sampai 2 minggu. Pokoknya semuanya saya kasih waktu 2 minggu. Siap Ibu. Ya. Pokoknya kalau Upit Rizky enggak 1 minggu. Minggu depan Rizky hari Senin katanya mau ini ya. Upit juga ya. Ya, Bu. Senin apa Selasa? Karena ya harus cepet ini. Saya juga aduh ternyata masih banyak ini bimbingan saya. Makanya tadi pas saya buka itu saya ini ketik satu-satu tuh. Nggak ada yang chatting yang baru-baru ini gitu kan. Cuman ada yang pernah udah saya save aja gitu kan. Ini juga yang baru ngikut itu hanya 10 ya. Sedangkan yang belum ini tuh masih lumayan ya. 20 yang udah persidang itu ada 5, berarti 15 ya. Berarti ada 4 nih yang nggak ngikut. Tadi 2, 3, 5 apa 6 ya saya yang udah. Kayaknya jangan kalah sama yang udah ya. Yang udah sidang. Bisa kok insya Allah. Sehari 10%, nggak usah 10%, 5% gitu. Pokoknya ada yang dikerjakan, oke? Harus semangat ya. Baik, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Oh iya kenapa Ilham? Saya gagal fokus Bu sama bangkunya. Ini punya suami saya. Saya minjem komputer suami saya ya. Jadi kalau ngajar tuh kayaknya enakan komputer gede gitu kan daripada di laptop. Jadi ini minjem
apa komputernya suami gitu ya. Karena Iya suami tuh. ini Bangkunya gamers bagus, ya. Bu. Hah? Bangku gaming. Bangkunya bagus. Iya, jangan-jangan Ilham nih gamers juga nih kayaknya. Oh, enggak, Hah? Bu. Kita enggak. Oh, Saya suka enggak salah. bangkunya aja. Nggak salah ya Ilham ya. Iya. Nah, ini mas saya kalau ditanya gaming saya nggak tahu Ilham ya. Ini suami saya. Karena Iya, suami iya, Bu. dia YouTuber Dani tuh, juga Bu. ya. Dani tuh. Nah, Dani, ayo. Wah. Dani senyum aja Dani nih. Iya, Kenapa pokoknya sih, Bang? kalau yang suka gaming atau YouTuber tuh pasti tahu lah ya kayak gimana ya. Iya. Sampai aksesoris tuh pengen yang ini ya gitu ya. Enggak lah, kalau saya mah cuman ini aja. Ini saya minjem laptop saya dipakai anak saya terus. Jadi data saya ada di sini, ya udah di sini aja terus kalau ngajar. Oke, Bu. Oke ya, kalau tidak Oke, ada Bu. Terima insya kasih, Allah Bu. mungkin, ya, insya Allah mungkin dalam minggu-minggu depan juga kalau saya ada waktu kita Google Meet lagi. Kalaupun emang pengen Bu, boleh nggak sih saya video call mungkin, tapi di saat yang saya lagi nggak ini ya, takut kalau di jalan kan nggak mungkin, saya jadi nggak fokus gitu kan. Atau boleh nanti kayak dulu kan sempet tuh saya sama Rizky tuh, ayo Ki video call gitu kan, oke gitu kan, berdua gitu kan, boleh nggak apa-apa kalau mau Sane di saat saya lagi kosong, Rizky juga mungkin mau minta istilah gini Bu, saya mau bimbingan, oke nggak apa-apa gitu kan. Lihat situasinya lah ya, atau mungkin kayak ini nih, nanti malam kita ini ya Google Meet ya gitu kan. Nanti kita inin lagi. Jadi lebih enak kan kayak gini, kita bisa melihat punya teman-teman kita kan. Istilahnya adalah masukan yang tadinya stucknya di mana gitu ya. Seperti itu. Oke? Oke, terima kasih ya. Sekarang sudah menunjukkan jam 9.27, udah 2 jam lebih kayaknya ya kita ya, dari jam 7 kan, 7.30 lah ya. Lumayan lah ya waktu kita. Karena memang kalau membahas untuk bimbingan skripsi ini emang lama, apalagi kalau dulu saya pas offline. Kalau offline dulu saya nggak mau rame-rame, saya pengennya maksimal 3 orang gitu. Sendiri aja lama ya gitu kan. Makanya oh ini kamu tiga dulu gitu kan. Kalau digerombolin jadinya pusing gitu ya. Terima kasih ya atas waktunya juga yang sudah menyempatkan. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Yang udah baru pulang kerja mungkin, ada yang lagi pusing-pusingnya disuruh Google Meet gitu. Mohon maaf ya. Ini untuk kebaikan kita sama-sama. Saya pengennya 20 bimbingan saya ini harus lulus di tahun ini, mungkin lulusnya tepat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin, 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 Iya. amin, kabul, amin. Juga, meskipun masih ada perkuliahan, usahakan udah kelar dulu skripsinya, nggak apa-apa gitu kan, malah lebih senang saya gitu kan. Jadi paling nanti pas mau hari H sidang baru nanti kan kita bikin ininya gitu, flashback, kita mungkin buat PowerPoint-nya gitu kan, seperti itu, kita buka-buka lagi ya. Baik ya, kalau tidak ada saya cukupkan sekian ya. Terima kasih banyak banget udah menyempatkan waktunya di malam minggu ini ya. Hari Sabtu 9 Oktober 2021 bimbingan skripsi ya. Angkatan berapa? 2000 berapa ini? Pokoknya yang insya Allah akan lulus akhir tahun ini ya, akan diwisuda akhir tahun ini. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Banyak-banyak doa, usaha, doa, zikir sama Allah, semoga dipermudah ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Ibu doanya. Yuk. Saya akhiri ya semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Atas waktunya, Bu. Oke, sip. Semangat Ilham, semangat.